Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sudah lumayan yang join. Jadi silakan buat yang belum bisa diinformasikan untuk segera join. Sambil menunggu yang lainnya, mari kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari sedikit banyaknya semoga senantiasa bermanfaat di dunia dan di akhirah, baik bagi kita maupun bagi lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa mislamana wa aba'una wa rijaluna wa salafuna salihun. Anallahu yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير للدنيا والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ من الشيطان الرجيم. بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi setelah pekan lalu kita bertemu untuk pertama kalinya. Maka insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi di level kimia, molekul, sel, jaringan, dan organ. Jadi ini merupakan pendahuluan karena nanti teman-teman akan belajar untuk tingkatan yang lebih tinggi atau lebih kompleks daripada sekedar hal apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Oleh karena itu kalau hari ini nanti semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik, karena kalau misalkan teman-teman nanti sudah bisa memahami yang saya sampaikan pada siang hari ini, maka insya Allah ke depan nanti akan membantu teman-teman sekalian untuk memahami apa yang akan disampaikan pada tahapan-tahapan berikutnya. Hari ini nanti seandainya cukup kita akan praktikum ya, praktikumnya masih online.
karena memang praktikum kita hari ini adalah berkaitan dengan apa saja sih yang bisa kita dapatkan, apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran kita di kelas selama 1 semester ke depan. Oleh karena itu, semoga nanti waktunya cukup. Kalau tidak cukup, maka nanti akan saya unggah di YouTube. Silakan teman-teman mengikuti, melihat di YouTube itu sendiri. Kemudian nanti pekan depan karena kita akan bertemu di kelas, insya Allah kita akan di kelas. Kemudian nanti akan ada kuis. Materinya adalah materi hari ini dan juga materi pekan depan. Jadi insya Allah kuisnya nanti akan setelah perkuliahan. Jadi nanti hari Selasa pekan depan kita akan bertemu di kelas, dan pasca kuliah menjelang akhir kita akan menjalankan kuis. Kuisnya mungkin nanti hanya 10 menit, jadi tidak butuh waktu lama. Oleh karena itu nanti teman-teman semoga bisa mengikuti kuisnya. Untuk praktikumnya nanti seandainya hari ini memang tidak selesai, akan kita lanjutkan pada pekan depan. Jadi pekan depan teman-teman nanti mohon kalau seandainya memiliki laptop, punya laptop atau komputer, nanti bisa dibawa. Ataupun nanti kalau seandainya tidak, misalkan sedang rusak atau apa, nanti bisa bergabung dengan temannya yang lain. Intinya insya Allah semuanya bisa teman-teman ulang lagi di YouTube, dan nanti pekan depan akan ada tugas, ya, tugasnya membuat laporan tentang apa yang kita lakukan selama praktikum hari ini sampai praktikum pekan depan. Seperti itu. Kemudian untuk pembagian kelompok teman-teman, saya mohon untuk bantuannya Mbak Alia, ya, Mbak Alia Tuljannah, untuk membuatkan daftar kelompoknya, karena rencana kita adalah seperti ini, ya. Jadi rencana kita adalah seperti ini. Saya desainkan ada 8 kelompok. Karena kalau saya hitung tadi ada 21 kelompok, kalau kita bagi menjadi 8 berarti ada 3 sampai 4 mahasiswa per kelompoknya. Tapi silakan teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat kelompok yang lebih sedikit, ya, silakan nanti satu kelompok misalkan nanti 7 orang sampai 8 orang boleh, tapi satu kelompok berarti nanti harus presentasi sebanyak ya nanti bisa kita atur. Intinya saya mohon bantuannya Mbak Alia untuk membuatkan membagi kelompok dan juga memberikan saya daftar anggota kelompoknya, supaya nanti saya bisa segera mengatur bagaimana pembagian jadwalnya, dan termasuk teman-teman nanti bisa segera memulai untuk membuat makalahnya. Ini berarti kelompok dibagi jadi 8 kelompok, nggih, Pak? Kalau dari saya mungkin 8 aja, Mbak, supaya satu kelompok itu tidak terlalu banyak anggotanya. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman ingin mengendaki kelompoknya diubah, misalkan jumlahnya yang 4 kelompok saja, maka saya izinkan. Tapi berarti nanti presentasinya lebih sering. Jadi satu kelompok lebih sering presentasinya. Jadi seperti itu, Mbak. Ya. Kalau saya ada topik, saya hanya membagi bahwa topiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 topik. Jadi kalau seandainya satu kelompok itu misalkan cuma dibagi 4 kelompok, maka satu kelompok kemungkinan presentasi 4 kali. Jadi setiap 2 minggu presentasi. Tapi kalau 8 kelompok, berarti kan satu kelompok itu presentasinya hanya 2 kali. Jadi ada keuntungannya, ada kelebihannya. Kelebihannya kalau kelompoknya cuma 4, anggotanya kelompoknya banyak, tapi presentasinya menjadi 4 kali. Tapi kalau anggota kelompoknya cuma 3 atau 4 orang, maka nanti presentasinya cuma 2 kali, meskipun anggota kelompoknya hanya sedikit. Jadi silakan nanti bisa dirapatkan dengan teman-teman. Kalau saya lebih cocok kalau 8 kelompok. Jadi mohon nanti kalau sudah ada nama kelompoknya bisa langsung diberikan ke saya supaya bisa nanti kita atur. Karena semakin lama kita tunda-tunda membuat kelompok, nanti takutnya waktu untuk mengerjakan tugas itu lebih sedikit. Karena sekarang kan kita sudah di pekan kedua. Maka nanti satu pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, 4 pekan lagi atau bulan depan, bulan mungkin akhir Oktober itu sudah harus mengumpulkan makalahnya. Jadi mohon teman-teman segera bisa dibagi. Begitu nggih, Mbak nggih? Insyaallah begitu. Lantas ya, itu pekan depan kita kuis, sama insyaallah nanti pembagian kelompoknya sudah selesai. Maka hari ini agenda kita adalah tentang organisasi di level kimia, sel, jaringan, dan organ. Kita tahu bahwa tubuh kita ini kan bisa seperti sekarang ini, ya, bisa digunakan untuk berjalan, bisa kita gunakan untuk berpikir, bisa kita gunakan untuk menghafal. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena tubuh kita merupakan sebuah organisasi yang di dalam tubuh kita itu ada suborganisasi yang bekerja secara normal, secara tepat, sehingga kita, organisasi yang lebih besar, tubuh kita, membuat tubuhnya kita menjadi bisa berjalan dengan normal, bisa bergerak dengan normal, bisa kita berbicara dengan normal, bisa mendengar dengan normal. Semua itu fakta bahwasanya atau bukti bahwasanya organisasi kecil di dalam tubuh kita berjalan dengan maksimal, dengan optimal. Mohon maaf, ya. Oleh karena itu, kalau organisasi kecilnya berjalan maksimal, normal atau sehat, maka tidak heran kalau organisasinya yang besar, yaitu tubuh kita pun juga sehat dan normal. Nanti selama perkuliahan kita ke depan, kita akan fokus membahas tentang bagaimana anatomi
dan juga fisiologi dari tubuh kita. Nanti kita bagi menjadi kayak tadi, ada sistem kerangka, kemudian ada sistem otot, ada sistem saraf, ada sistem indera dan sebagainya, yang itu semuanya pada dasarnya bersatu. Jadi maksudnya kita bagi topik-topiknya, kita pisah-pisah topiknya semata-mata untuk memudahkan kita belajar. Tapi faktanya nanti di dalam tubuh kita, di kehidupan kita sehari-hari, mereka semua ini saling bersatu, saling berhubungan. Ya, misalkan kerangka dengan otot. Kerangka tidak mungkin bisa bergerak kecuali dia digerakkan oleh otot. Kemudian otot kita bisa bergerak, bisa jadi karena mendapatkan sinyal dari saraf kita. Kemudian saraf kita, selama saraf kita sehat, karena beberapa sistem indera itu termasuk sistem saraf, maka kita pun bisa mendengarkan, bisa berbicara dengan normal. Beberapa rekan-rekan kita yang mungkin karena kurang beruntung, karena mungkin sakit sehingga sarafnya terganggu, bisa jadi beliau-beliau ini ketika berbicaranya menjadi tidak sebagaimana kita berbicaranya. Ya, jadi mungkin sebagian di bibirnya karena terkena gangguan saraf, sehingga sebagian atau bagian kiri dari bibirnya tidak bisa digunakan untuk berbicara, berbeda dengan kita yang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara dengan sempurna. Ya, itu semua menandakan bahwa sistem di tubuh kita, anatomi dan fisiologi di tubuh kita itu selalu berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hanya saja di dalam perkuliahan kita pisahkan semata-mata untuk membuat kita bisa memahami satu persatu secara lebih mudah. Karena hampir bisa dipastikan mustahil kita bisa mempelajari semuanya di satu waktu yang hanya cuma 3 SKS atau sekitar 150 menit. Yang waktu itu sangat pendek, hanya 2,5 jam, yang pastinya tidak cukup untuk mempelajari tentang semuanya secara satu kali pertemuan. Ya, karena tadi ilmunya Allah sangat luar biasa besar, sangat luar biasa luas. Maka ya kita langsung saja. Mata kuliah kita namanya adalah anatomi dan fisiologi manusia atau anatomi fisiologi manusia. Maka sebelum kita membahas lebih dalam, mari maka kita maknai dulu secara lughatan, secara makna, secara katanya ya. Jadi anatomi itu berasal dari kata ana, yang mana ana itu artinya adalah up atau ke atas. Kemudian tomi, yaitu tomo ya, bisa juga tomo, yang artinya adalah proses memotong. Jadi ada namanya sebuah alat untuk memotong, itu namanya mikrotom. Jadi alat untuk memotong sampel supaya sampelnya itu terpotong secara mikro, kecil-kecil sekali. Atau juga nanti ada namanya apa ya? Ya banyak, artinya tomo itu proses memotong. Kalau kita gabungkan antara ana dan tomi, anatomi, maka arti lughatannya, bahasanya adalah proses memotong ke atas dan juga pastinya ke bawah. Nggak mungkin kita ke atas semuanya, ke atas terus, pasti ada ke bawahnya. Kenapa kok diberi nama seperti ini? Ya karena memang benar dulu ilmuwan-ilmuwan itu mempelajari apa yang nanti teman-teman pelajari itu hanya menggunakan satu cara, yaitu apa? Dengan memotong. Kalau ingin mempelajari tentang kulit, nun sewu, mereka memotong mungkin kulit dari binatang-binatang yang sudah mati, atau mereka memotong kulit dari nun sewu jasad jenazah manusia yang mungkin waktu itu menjadi korban perang, yang tidak ada saudara yang mengakui, sehingga jasad daripada korban perang itu digunakan untuk penelitian, sehingga dengan cara apa? Kalau ingin meneliti tentang nun sewu kulitnya, maka kulitnya yang dipotong-potong. Untuk apa dipotong? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat ukuran itu menjadi lebih sederhana, lebih kecil, lebih tipis. Dengan lebih tipis, dengan lebih kecil, memudahkan kita untuk mempelajari apa saja sih yang ada dalam bagian tubuh itu. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa perkuliahan anatomi fisiologi ini, mari kita niatkan untuk mempelajari tubuh kita, ya. Karena dengan mempelajari tubuh kita, maka kita akan semakin kenal dengan tubuh kita. Karena kita semakin kenal dengan tubuh kita, maka insya Allah kita akan semakin cinta kepada siapa yang menciptakan tubuh kita. Karena betapa beruntungnya kita, tubuh kita yang mungkin kita pribadi meyakini bahwa katanya otak itu mengatur semuanya, ya. Ya memang benar, otak itu merupakan organ yang penting, tapi faktanya ada banyak sekali hal di dalam tubuh kita sekalipun yang ternyata tidak perlu kita kontrol dengan otak kita. Maksudnya seperti jantung. Jantung memang diatur oleh otak, tapi otaknya bukan otak yang mengatur sistem sadar kita. Bayangkan kalau untuk membuat jantung itu berdetak dan kita yang harus mengontrolnya, maka bisa jadi ketika kita sedang asik untuk bermain game, atau sedang asik kuliah, atau sedang asik untuk belajar, kita kelupaan untuk membuat jantung itu berdetak, maka bisa dipastikan seseorang itu akan mudah dengan meninggal. Beruntung ada beberapa bagian penting yang oleh Allah dibuat kita tidak perlu lagi mengontrolnya secara sadar.
Memang kita tetap mengontrolnya, tapi tidak secara sadar. Jadi itu termasuk salah satu rahmat Allah yang luar biasa. Dulu juga sama, ketika ingin mempelajari tentang jantung, maka nuwun sewu jantung dari jenazah korban perang tadi itu diambil, kemudian dipotong-potong kecil-kecil, ditipis-tipiskan untuk apa lagi-lagi untuk memudahkan kita mengamati bagaimana jaringan-jaringan ataupun bagaimana sel-sel yang menyusun sebuah jantung. Jadi itulah cara belajar zaman dahulu. Saat ini setelah kita tadi mempelajari tentang bahasa atau makna dari bahasa, makna dalam konteks lugot bahasa, sekarang kita mengartikan anatomi secara istilahan, secara definisi. Anatomi merupakan bagian sains atau bagian daripada ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur tubuh, ya. Jadi bagaimana struktur tubuh kita dan juga bagaimana hubungan antar struktur tubuh kita. Kita tahu bahwa kita punya tulang, kita tahu bahwa kita punya otot, kita tahu bahwa kita punya saraf, kita tahu bahwa kita punya kulit. Semua itu merupakan jaringan-jaringan, bahkan organ-organ yang satu sama lain pun saling berhubungan sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi ilmu anatomi itu mempelajari tentang bagaimana struktur tubuh itu dan bagaimana struktur tubuh itu menyebabkan interaksi dengan struktur tubuh yang lainnya, ya. Ya, pertama kali dulu dipelajari dengan pemotongan. Ini artinya, ya, saya skip karena tadi sudah. Maka sekarang karena nama mata kuliah kita adalah anatomi fisiologi, maka sekarang kita mulai belajar tentang fisiologi. Setelah tadi kita belajar tentang anatomi, yaitu yang mempelajari tentang struktur, ya, struktur tubuh dan bagaimana struktur tubuh tadi yang banyak tadi saling berinteraksi, maka sekarang kita belajar tentang fisiologi. Karena kalau sudah ada struktur, maka pasti akan ada fungsi, ya. Karena setiap kali ada bentuk, pasti ada fungsi. Kita punya tangan, kita punya kaki, tangan dan kaki memiliki bentuk masing-masing, memiliki struktur masing-masing, dan masing-masing memiliki fungsi. Sebagaimana sekarang yang kita pelajari yaitu tentang fisiologi. Apa itu fisiologi? Fisio itu alam, ya. Maksudnya alam itu apa? Alami. Kondisi tubuh kita secara alami, ya. Itulah fisio. Kemudian logos atau logi adalah belajar tentang, ya. Berarti kalau fisiologi secara kata, secara lugotan merupakan studi atau belajar tentang alamiah tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh kita terbentuk, bagaimana tubuh kita berfungsi, dan bagaimana tubuh kita bekerja setiap harinya. Itulah yang akan kita pelajari dalam konteks ilmu fisiologi. Kalau sekarang secara istilah, maka fisiologi merupakan sains atau ilmu pengetahuan tentang fungsi tubuh. Ingat tadi anatomi kita belajar tentang strukturnya. Oh, ternyata otot itu disusun oleh sel-sel otot. Sel otot polos, sel otot rangka, sel otot jantung. Oh, ternyata kalau otot polos itu fungsinya seperti ini. Oh, otot jantung fungsinya seperti ini. Oh, otot ini fungsinya seperti ini. Jadi karena ada struktur, selalu ada fungsi. Struktur mempengaruhi fungsi, itu pada sebagian besar kondisi. Tapi pada beberapa kondisi, fungsi pun juga bisa mempengaruhi struktur. Jadi oleh karena itu teman-teman, antara struktur dan fungsi itu selalu berkaitan. Misalkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah atau yang mungkin laki-laki pernah ikut membangun di pondok. Kalau kita membangun pondok, bangunan di pondok itu yang lantainya mungkin cuma satu lantai, maka pastinya struktur pondasinya itu adalah kecil, maksudnya tidak terlalu besar, tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena memang diperuntukkan untuk bangunan-bangunan yang ukurannya atau yang satu lantai saja, sehingga ukuran daripada pondasinya tidak perlu terlalu kuat, cukup sekiranya kuat untuk menahan bangunan satu lantai, maka sudah cukup. Berbeda kasus kalau kita seandainya membangun sebuah gedung tingkat tinggi, misalkan pondok sedang proses membangun kompleks kamar bertingkat, mungkin tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, maka pastinya struktur pondasinya akan jauh berbeda dengan struktur pondasi yang diperuntukkan untuk pondok, bangunan baru pondok lantai satu atau satu lantai, maaf. Ya, itu menandakan bahwa apa? Struktur mempengaruhi fungsi. Karena struktur yang kuat, maka nantinya akan membuat struktur itu akan awet ketika menjadi pondasi daripada bangunan tingkat tinggi. Sebaliknya, ketika memang itu bangunan tingkat rendah atau satu lantai, maka struktur bangunannya pun juga struktur pondasinya tidak perlu dibuat terlalu bukan terlalu dalam, tapi yang penting kuat, ya. Saya izin dulu minum. Ya. Jadi itulah fisiologi. Dalam mata kuliah sekarang ini, yaitu mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, itu pada hakikatnya merupakan anak daripada biologi. Jadi biologi itu jauh lebih luas daripada anatomi dan fisiologi. Karena anatomi itu merupakan anak daripada biologi, fisiologi juga merupakan anak dari biologi. Jadi semua itu merupakan anak. Jadi bisa kita bayangkan. Apa yang kita pelajari selama 1 semester ke depan itu hanya bagian daripada anatomi dan fisiologi.
Padahal di hidup kita ada banyak sekali komponen kehidupan yang juga bisa kita pelajari, dan itu semuanya tercakup dalam hal biologi. Sekarang kita belajar tentang anatomi dan fisiologi. Padahal dan juga yang lebih luar biasa, hari ini pun per hari ini ya, bahkan ketika buku ini tulis yaitu tahun 2014, itu sudah banyak sekali cabang-cabang ilmu baru yang merupakan cabang-cabang daripada anatomi dan juga fisiologi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada cabang ilmu embriologi. Ilmu ini adalah cabang daripada anatomi yang fungsinya adalah untuk mempelajari apa saja, perkembangan apa saja yang terjadi sejak sel telur seseorang atau manusia, seorang ibu kita, atau bahkan nanti kalau kita bicara tentang hewan, itu juga apa saja proses perkembangan yang terjadi sejak sel telur itu dibuahi sampai nanti 8 pekan kemudian. Maka ilmu yang mempelajari tentang ini, tentang apapun yang terjadi di tahap yang hanya sekitar 8 pekan tadi atau 2 bulan tadi, itu namanya adalah embriologi. Kemudian ada namanya sel biologi, merupakan cabang dari anatomi yang lain. Apa itu? Itu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Kita sekarang belajar tentang struktur dan fungsi semuanya, ya jaringan, ya organ. Tapi kalau kita lebih spesifik mempelajari tentang struktur dan fungsi sel, maka itu adalah sel biologi pembahasannya. Jadi lebih spesifik pembahasannya tentang sel. Ada juga namanya biologi perkembangan atau developmental biology, yang merupakan bagian daripada anatomi juga. Jadi anak daripada cabang anatomi, yang mana ilmu ini mempelajari tentang perkembangan yang lengkap, mulai dari sel telur dibuahi sampai nanti sel telur itu menjadi janin, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan sampai mati, meninggal. Maka itu semuanya dipelajari oleh cabang daripada anatomi yang namanya adalah biologi perkembangan atau developmental biology. Kemudian histologi, yang mana nanti akan kita gunakan sebagai praktikum juga. Ini merupakan cabang ilmu anatomi yang lagi-lagi merupakan hasil potongan tadi, potongan menggunakan pisau yang sangat kecil, misalkan mikrotom tadi. Maka dia membahas tentang struktur-struktur daripada jaringan yang sifatnya mikroskopik atau yang kecil, yang berarti kita untuk mengamatinya perlu menggunakan mikroskop. Ya. Lantas berikutnya ada juga namanya adalah imaging anatomy. Teman-teman mungkin ada yang pernah melihat di rumah sakit atau mungkin bahkan pernah mengalami, ya. Insya Allah nggak ada, ya. Jadi ketika misalkan kita sakit, kemudian badan kita, karena dokter ingin melihat bagian dalam tubuh kita, maka mereka menggunakan sinar X-ray. Ya, sinar X-ray digunakan untuk memfoto bagian dalam tubuh kita tanpa kita harus membunuh si pasien. Bayangkan, pasien datang ke rumah sakit tujuannya untuk disembuhkan, tapi seandainya memang zaman ini belum ada teknologi yang seperti saat ini, maka untuk melihat bagian dalam tubuhnya diperlukan pembedahan. Ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah berada di zaman di mana zaman ini kalau kita ingin meneliti atau memeriksa bagian dalam tubuh kita, itu cukup menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada seperti MRI atau MRI atau X-ray, sinar X-ray, sinar X, atau juga yang terbaru adalah namanya CT scan. Jadi kalau CT scan itu seolah-olah jadi di badan kita, di tubuh kita itu sebelum diperiksa, tubuh kita disuntik dengan larutan pengontras atau senyawa pengontras, yaitu zat kimia yang bisa membuat tubuh kita menjadi kontras satu sama lain. Ya. Setelah itu kemudian disuntikkan, setelah sekian lama baru kemudian kita disuruh tidur, kemudian nanti akan dimasukkan ke sebuah kayak didorong gitu ya, ada sebuah ada ranjang yang didorong melewati sebuah seperti gua gitu ya. Yang di gua itu ada sensor, yang sensor itulah nanti akan membaca bagaimana kondisi tubuh kita bagian dalam dengan membandingkan antara senyawa-senyawa pengontras dan dan bagian lain yang tidak terwarnai oleh senyawa pengontras. Jadi ini banyak sekali, salah satunya merupakan bagian daripada anatomi. Jadi per detik ini tahun 2023, cabang ilmu biologi sudah sangat luar biasa. Salah satunya adalah dia punya anak cabang namanya anatomi, dan bahkan sampai sekarang punya cucu cabang namanya adalah imaging anatomy, developmental biology, cell biology, dan juga embryologi. Begitu juga pada kasus fisiologi, yang tadi kita mempelajari tentang fungsi daripada tubuh makhluk hidup. Maka salah satu anak cabang daripada fisiologi adalah imunologi. Jadi imunologi ini merupakan cabang keilmuan daripada fisiologi yang dia mempelajari tentang bagaimana tubuh kita melindungi tubuh kita dari serangan makhluk-makhluk luar yang tidak diinginkan. Sebagai contoh virus-virus tertentu atau bakteri-bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit, maka mereka-mereka ini bisa tidak masuk ke tubuh kita karena tubuh kita punya namanya sistem imun. Dan ilmu yang mempelajari tentang sistem itu atau sistem pertahanan tubuh itu disebut sebagai imunologi. Ada juga ilmu cabang daripada fisiologi yang mempelajari tentang khusus tentang hormon.
kita tahu ada hormon insulin, kita tahu ada hormon glukagon, ada banyak hormon lainnya yang tentang kalau ada ilmu yang mempelajari tentang semua itu namanya adalah endokrinologi. Jadi pada banyak sekali cabang-cabang keilmuan sekarang. Jadi tidak tertutup lagi, tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti beberapa tahun ke depan ada muncul banyak cabang-cabang baru yang mana semakin memperkaya khasanah keilmuan kita. Dan itu semakin memperkuat kita fakta bahwasanya Allah Maha berkuasa, Maha luar biasa, karena dengan fakta bahwa munculnya ilmu-ilmu baru itu menandakan bahwa manusia itu merasa bahwa tidak cukup kalau kita bahas semua ilmu ini dalam ilmu yang ada sekarang ini. Maka perlu ditambah dia perlu cucu cabang lagi. Dengan begitu nanti diharapkan kita bisa belajar lebih spesifik, karena mempelajari secara umum itu lebih sulit sebenarnya daripada mempelajari secara spesifik. Oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman tahu di luar negeri itu para profesor itu seringkali dia kalau ditanya tentang biologi dia nggak bisa jawab. Tapi dia baru bisa jawab kalau dia ditanya bidang yang dia geluti. Misalkan contoh, profesor itu mendalami bidang tentang biologi sel. Maka ketika ditanya tentang sel, bisa jadi dia nggak bisa menjawab. Karena ternyata dia spesifik mengenali biologi sel tulang. Jadi di antara semua sel yang ada di tubuh kita, dia pakar tentang sel tulang. Itulah orang-orang sekarang di luar negeri sana yang mereka tidak sungkan, tidak malu untuk mengaku bahwa saya itu ahli, tapi ahli saya hanya di bidang sini. Misalkan di bidang sel tulang. Jadi kalau Anda tanya tentang sel yang lain, mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Ya, jadi itulah salah satu hal yang bisa kita contoh dari mereka. Kalau memang kita tidak bisa menjawab, ya memang mending tidak usah menjawab daripada kita menjawab secara salah. Ya. Baik, ini adalah apa yang kita pelajari pada hari ini. Fakta bahwa tubuh kita adalah organisasi, ya, tubuh kita memiliki organisasi yang lebih kecil, tapi di saat yang sama tubuh kita pun juga ternyata memiliki tamu. Ya, jadi tubuh kita ini bisa sehat seperti sekarang ini, tubuh kita bisa berpikir, bisa bernafas, kemudian bisa mencerna makanan, bisa berjalan, tangan kita bisa bergerak. Semua itu adalah tanda bahwa kita senantiasa berorganisasi. Organisasi yang terkecil yang mulai dari tingkatan atom atau senyawa kimia, nanti naik menjadi tingkatan molekul, yang molekul besar misalkan DNA, protein dan sebagainya. Termasuk nanti juga di tingkatan jaringan, kita tahu bahwa sel yang sama itu nanti akan bekerja sama membentuk struktur yang lebih kompleks daripada mereka, yaitu jaringan. Dan jaringan satu dengan jaringan yang lain akan berinteraksi membentuk organ. Dan organ dengan organ yang lain terbentuklah sistem organ. Itulah nanti akan dari luar tubuh kita terlihat kita hanya sebagai manusia biasa, tapi sebenarnya kita pun diam saja seperti ini, tubuh kita itu sedang bekerja. Kita tidur, memang fisik kita tidur, tapi tubuh kita juga terus bekerja. Dan selain tubuh kita, teman-teman, selain badan kita sendiri, yaitu sel-sel manusia, tubuh kita itu kan seperti kantong. Kantong yang dalamnya itu ada sel-sel manusia. Dan ternyata selain sel-sel manusia, di tubuh kita itu juga ada mikroorganisme yang jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada jumlahnya sel milik kita. Ya. Ini agak aneh kan ya? Anehnya kenapa? Kan kita manusia. Ini tubuh kita manusia. Semestinya namanya tuan rumah itu pasti jumlahnya lebih banyak. Ya. Layaknya lah. Ada tuan rumah yang jumlahnya tidak banyak. Tapi normalnya tuan rumah itu paling banyak jumlahnya. Tapi ternyata di tubuh kita itu ada mikroba yang jumlah mikrobanya itu ya berbagai jenis ya. Jumlah mikroba semuanya itu melebihi jumlah daripada sel manusia. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya selain organisasi dengan bagian tubuh kita, dengan sel-sel kita, dengan jaringan-jaringan kita, dengan organ-organ kita, maka kita pun manusia itu juga berorganisasi dengan mikroba-mikroba yang tinggalnya di permukaan tubuh kita, yang tinggalnya di dalam tubuh kita, dan yang tinggalnya mungkin intinya di bagian tubuh kita pun berorganisasi dengan mereka. Fakta bahwa kita sekarang masih sehat, bisa berjalan, bisa bersuara, menunjukkan bahwa kita itu sehat. Karena kita sehat, berarti keberadaan mikroba yang banyak tadi dalam tubuh kita tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita pun bisa bersinergi dengan mereka. Kita pun bisa berselaras dengan mereka. Tapi nanti suatu saat seandainya ada hal-hal tertentu yang membuat keseimbangan ini terganggu, bisa jadi tadi bakteri-bakteri yang awalnya itu awalnya tidak menyebabkan penyakit, bisa terlibat dalam proses pembentukan penyakit tertentu. Tapi ini pada kondisi-kondisi tertentu. Normalnya pasti saling membantu. Normalnya mikroba-mikroba yang ada di tubuh kita saling berinteraksi dengan sel-sel kita manusia, yang mana interaksi itu saling menguntungkan. Dan ini statistiknya ya. Jadi menurut ilmuwan, berdasarkan data estimasi mereka, diketahui bahwasanya di dalam tubuh manusia ya,
itu ada sekitar 10 sampai 100 triliun. Ya, jadi bisa teman-teman bayangkan betapa jumlah ini jumlah yang luar biasa besar. Ya. Lantas kemudian karena jumlahnya sangat besar dan jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, maka ada kita harus senantiasa berusaha sebisa mungkin untuk menjaga supaya keharmonisan antara kita dengan mikroba ini tetap terjaga. Karena kalau tidak terjaga, mungkin karena kita terlalu banyak makan atau mungkin karena hal-hal yang lain, maka keberadaan dia di dalam tubuh kita yang normalnya diam-diam saja atau aman-aman saja bisa jadi menjadi bumerang bagi kita, sehingga mungkin kita pun akan menjadi sakit karena adanya ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan antara mikroba dengan manusia. Ada beberapa bagian tubuh kita yang jumlah mikrobanya relatif lebih banyak. Ya. Jadi seluruh tubuh kita kemungkinan ada mikrobanya. Tapi di antara tubuh-tubuh itu, bagian-bagian tubuh itu ada beberapa bagian yang relatif paling banyak ditemukan mikroba. Atau kalau mikroba yang tinggal di tubuh manusia, namanya adalah mikrobiota. Apa saja bagian-bagian itu? Ada namanya kulit. Ya, kulit masuk akal. Karena kulit itu kita terbuat dari, kulit itu terbuat dari, terpapar dengan bagian luar. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh kita. Karena dia merupakan bagian terluar dari tubuh kita, maka dia pun akan menangkal banyak sekali hal yang hendak masuk ke tubuh kita, tapi terhalang oleh keberadaan kulit itu sendiri. Maka karena kulit terpapar atau terekspos oleh banyak sekali lingkungan luar, ya mulai dari asap kendaraan, mulai dari udara yang kotor dan lain sebagainya, maka di kulit ini juga banyak ditemukan mikroba. Selain itu juga mulut. Kita tahu mulut kita seringkali bersentuhan dengan makanan-makanan yang aslinya dari luar. Mungkin beberapa makanan bersih, halalan, thayyiban, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa seringkali kita juga memakan makanan yang relatif tidak thayyiban. Ya mungkin halal, tapi mungkin tidak thayyib ya. Jadi itu juga menyebabkan kenapa mulut kita itu juga termasuk salah satu organ atau bagian tubuh yang banyak sekali terdapat mikrobanya. Kemudian bagian berikutnya itu usus. Ya. Setelah tadi masuk mulut, maka berikutnya akan masuk ke usus. Maka ketika di mulut kita mikroba-mikroba tadi tidak sampai disaring atau lolos saringan di sana, maka mereka akan masuk ke dalam usus. Maka di sana mereka akan beraktivitas dan sebagainya. Ya. Hanya saja selama normal, ya selama sehat tidak masalah. Tapi kalau saya tidak salah ingat bahwa ada sebuah hadis, kalau saya tidak salah ingat atau makalah ulama, saya belum yakin apa itu sumbernya, tapi ada mengatakan bahwa perut itu merupakan salah satu sumber penyakit. Ya. Jadi bisa jadi karena di perut itu memang mudah terakses, mudah digapai atau mudah dicapai oleh mikroba. Maksudnya mikroba apa? Mikroba yang dari luar, mikroba yang berbahaya. Ketika dia masuk, dia menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak ideal bagi kita. Tapi intinya apa? Jadi karena mulut itu sering terpapar, kemudian akhirnya makanan yang akan masuk terus ke saluran pencernaan, dan akibatnya di pencernaan pun juga seringkali terpapar oleh mikroba-mikroba yang tidak bersahabat atau yang berbahaya. Ya. Termasuk hidung, lagi-lagi hidung kan bagian luar juga, sehingga mudah sekali terpapar hal-hal buruk yang berasal dari dunia luar kita. Termasuk juga nanti akan ada alat kelamin, karena alat kelamin juga terpapar, alat kelamin juga berada di bagian luar. Ya, misalkan kita waktu buang air kencing, kemudian terciprat, ya bisa jadi itu menjadi sumber terjadinya infeksi, ya. Karena lagi-lagi itu merupakan bagian yang bisa terpapar oleh dunia luar, sehingga memungkinkan adanya mikroba-mikroba yang masuk dan kemudian di dalam menjadikan tinggal di sana secara tidak harmonis. Dia masuk tujuannya untuk mengganggu, ya. Jadi itulah tadi beberapa bagian yang memang banyak mikroba. Dan kita pun dituntut untuk berorganisasi dengan kulit, mulut, usus, hidung, dan vagina agar kita bisa tetap hidup dengan sehat. Ya, jadi seperti itu. Itulah organisasi yang salah satu organisasi di antara sekian banyak organisasi yang nanti akan kita bahas selama 1,5 jam ke depan. Saya izin minum dulu. Ya, tadi jumlah sel mikroba yang ada di tubuh manusia, tubuh kita, itu jumlahnya adalah 10 sampai 100 triliun. Berarti nolnya adalah sekitar 12, 13, 14 nol. Bisa teman-teman bayangkan, nolnya luar biasa banyak, maka jumlah mikroba yang ada di tubuh kita notabene jauh lebih banyak daripada jumlah nolnya. Nol itu cuma 14, tapi kalau jumlah organisme mikroba yang tinggal di tubuh manusia itu mencapai 10 sampai 100 triliun. Sebagai gambaran saja, kalau kita membahas tentang saluran pencernaan kita saja, yaitu lambung, perut ya, gampangnya perut,
Maka di perut itu saja ada 400 sampai 1000 jenis mikrobiota. Ya, ingat mikroba yang tinggal di tubuh kita namanya mikrobiota. Jadi kalau mikrobiota yang tinggal di usus kita saja atau di lambung kita saja itu jumlahnya mencapai 400 sampai 1000 jenis. Ingat, kita ngomong jenis. Jadi seandainya contoh ya. Contoh seandainya kita belajar atau kita upacara. Kita upacara di lapangan UIN Tulungagung. Kita upacara di lapangannya UNU Pasuruan. Seandainya di lapangan UNU Pasuruan itu pas kita upacara, kemudian ada kambingnya warga yang masuk. Maka kalau kita hitung berapa jenis makhluk yang upacara di sana, hitungannya hanya 2, yaitu hanya manusia sama kambing. Meskipun kambing yang ikut upacara itu 2000 jenis, 2000 ekor, manusianya atau mabanya atau apapun itu jumlahnya adalah 1000, maka tetap kalau kita ngomong jenisnya adalah hanya 2, yaitu manusia sama kambing saja. Nah, kalau sekarang ini di usus kita, di saluran pencernaan kita, itu jenisnya itu mencapai 400 sampai 1000 jenis mikrobiota. Betapa penuhnya bagian dalam usus kita ini ya. Jadi bayangkan kalau seandainya mereka itu rebel atau mereka itu makar terhadap tubuh kita, maka pastinya kita juga tidak akan bisa mengatasi hal itu. Makanya karena Allah itu khairul makirin, maka tiada lain adalah bukan kita seharusnya berdoa kepada Allah supaya ya Allah, semoga kami senantiasa Engkau beri kesehatan, karena tadi kita nggak bisa mengontrol sel-sel kita sendiri, apalagi mengontrol sel-sel mikrobiota yang ada di tubuh kita. Semoga kita senantiasa harmonis dengan mereka sehingga sampai kapanpun kita insya Allah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya. Jadi ini mikrobiota yang ada di tubuh manusia mampu hidup secara harmonis dengan kita, ya. Namun juga dapat menjadi perantara munculnya penyakit-penyakit tertentu, ya kayak tadi, ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa jenis penyakit yang berkaitan dengan adanya atau terjadinya ketidakseimbangan antara manusia dengan sel mikrobiota ini, ya. Jadi kalau harus seimbang. Seimbangnya berapa? Apakah seimbang itu 500 sama 500 sel manusia, 500 mikrobiota? Tidak. Seimbangnya ya tubuh kita punya keseimbangan sendiri-sendiri yang tidak bisa kita kuantifikasikan. Ya, mungkin nanti bisa seiring berjalannya waktu kita punya teknologi, kita bisa kuantifikasi. Tapi saat ini yang penting namanya seimbang itu berarti tubuh itu sehat. Ya. Kalau tubuh kita sehat berarti seimbang karena kita hidupnya harmonis dengan mereka. Tapi kalau kondisi sakit tertentu, misalkan diabetes, maka berarti kehidupan dengan mikrobiota ini tidak harmonis. Zaman dulu ilmuwan tidak tahu adanya keterlibatan mikrobiota ini. Mereka pikir bahwa tubuh kita hanya ada sel manusia saja. Tapi semakin ke sini, semakin banyak informasi bahwa sel mikrobiota juga ada di tubuh kita. Dan mereka bisa harmonis. Tapi ternyata pada kondisi-kondisi sakit-sakit tertentu, mereka pun juga ditemukan. Ya, mungkin dengan jumlahnya lebih banyak daripada normalnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa bisa jadi mereka terlibat dalam proses menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi di kondisi-kondisi lain, mungkin mereka akan terlibat juga dalam proses terjadinya penyakit tertentu. Ya, jadi itulah organisasi antara kita dengan mikroba. Bagaimana organisasinya? Biasanya melibatkan banyak pertukaran molekul, banyak pertukaran hormon dan sebagainya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Jadi ini merupakan gambarannya teman-teman. Ya tadi sudah kita bahas bahwa jumlah mikroba ya yang ada di tubuh manusia itu jumlahnya sekitar 10 sampai 100 triliun. Jumlah yang luar biasa besar. Kalau teman-teman mari kita analogikan, kalau teman-teman beli cilok sejumlah, kita beli cilok butirnya ya. Teman-teman beli cilok dengan jumlah 100 triliun butir, saya yakin kamar kosan jenengan semuanya atau kamar pondok penuh dengan cilok saja jenengan nggak bisa masuk. Itu bayangannya betapa banyaknya jumlah ini ya. Karena tapi maha besar Allah di tubuh kita yang kecil ya ternyata mampu menampung sekian banyak makhluk selain manusia, yaitu makhluk mikrobiota ya. Ditambah lagi teman-teman, ternyata kalau kita hitung jumlahnya, ingat tadi di saluran pencernaan kita saja normalnya itu ada 400 sampai 1000 jenis mikrobiota yang tinggal hidup di saluran pencernaan kita. Tapi kalau kita sekarang ngomong di semua tubuh, di seluruh tubuh kita, tidak saja di pencernaan, tapi di seluruh tubuh, itu bisa jadi jumlahnya mencapai lebih banyak dari 10.000 jenis. Ya. Ada lebih dari 10.000 spesies mikrobiota yang hidup tinggal di tubuh kita manusia. Lantas kemudian kita tahu bahwa tubuh kita ini ada sebuah materi genetik yang sangat penting, yaitu DNA. Dan DNA itu sebagian kecilnya, karena DNA itu panjang sekali, ya. DNA itu ada disimpan di dalam nukleus.
sehingga dia itu intinya dia itu kalau kita olor gitu ya, kayak benang panjang sekali, tapi ada bagian kecil di antara di DNA itu yang berfungsi sebagai gen. Apa gen itu? Gen itu kalau dibilang orang dulu adalah penurun genetik ya. Jadi kalau kenapa kok anak itu bisa mirip sama orang tuanya, meskipun nggak mirip banget, tapi kok mirip ya karena tadi ada keterlibatan daripada gen tadi ya, atau ya itu tadi. Oleh karena itu gen itu penting, seringkali dibahas, kita pun nanti akan membahas. Karena apa? Karena proses pembentukan tubuh kita itu tidak lepas dari pengaruh gen. Ya, sangat tergantung pada ekspresi atau aktivitas gen-gen tadi. Gen itu nanti akan diolah lebih lanjut, namanya transkripsi menjadi mRNA atau messenger RNA. Nanti ada videonya teman-teman, nanti bisa mengikuti. mRNA ini kemudian nanti akan diproses lebih lanjut, ditranslasi sehingga nanti terbentuklah rantai asam amino, dan asam amino tadi akan membentuk protein, akan diproses lebih lanjut sehingga terbentuklah fungsional protein, dan protein inilah yang menyusun tubuh kita. Ada protein yang membentuk membran sel kita. Ada protein yang berfungsi sebagai kanal yang memasukkan partikel-partikel dari luar sel menuju dalam sel. Ada juga protein yang fungsinya untuk apa namanya? Untuk banyak hal ya, termasuk nanti untuk membangun bahkan membangun tulang, kita pun juga membutuhkan protein-protein tertentu. Jadi banyak sekali gen yang penting untuk tubuh kita. Dan kalau kita hitung gen manusia dengan gennya mikrobiota yang tadi ada di dalam tubuh manusia, yang mana jumlahnya itu adalah lebih dari 10.000 jenis mikrobiota, maka jumlah gen miliknya mereka itu jauh lebih banyak. Rasionya adalah 1 untuk manusia, 100 milik mereka. Ya. Jadi luar biasa besar. Ya. Kalau misalkan gen manusia itu sudah diketahui, saat ini dihitung oleh diteliti oleh para ilmuwan, kurang lebih jumlah gennya manusia itu mencapai 22.000 gen. Ya. Jumlah yang banyak teman-teman, 22.000 gen. Tapi ketahuilah DNA itu ukurannya lebih panjang daripada 22.000 gen ini. Ingat, DNA itu sangat panjang dan gen itu hanya bagian kecil dari DNA. Maka kalau kita punya 22.000 gen, maka pastinya ukuran DNA kita jauh lebih panjang daripada 22.000 gen ini. Karena ingat, 22.000 gen ini merupakan bagian kecil dari DNA. Tidak semua bagian DNA adalah gen, tapi semua gen pasti adalah bagian dari DNA. Kalau kita ngomong DNA-nya manusia. Ya. Lantas kemudian, jadi kalau gen itu ada 2.000, maka berarti 100 kali lipatnya berapa? 2.200.000 gen milik mikrobiota yang tinggal di tubuh kita. Jadi kalau kita ngomong gen saja, tubuh kita banyak didominasi oleh gennya mikrobiota. Oleh karena itu lagi-lagi tubuh kita senantiasa berorganisasi dengan mikrobiota yang ada di tubuh kita. Faktanya apa? Buktinya apa? Buktinya kita sekarang sampai saat ini masih sehat, kita masih bisa duduk, kita masih bisa kuliah tanpa halangan satu apapun. Itulah tanda bahwa kita berorganisasi dengan cukup baik. Untungnya organisasi semacam ini tidak perlu melibatkan kesadaran kita. Karena apa? Buktinya kita tidak perlu menguasai bahasa-bahasa mikrobiota. Ya, bayangkan kalau seandainya untuk organisasi dengan mikrobiota saja kita harus berbicara dengan mereka, maka mungkin yang bisa berbicara hanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Tapi kita karena memang kita orang awam, kita masih ditutup hijab, baik hijab fisik kita maupun hijab rohaniah kita nggak bisa diberi kemampuan untuk berbicara dengan mereka. Tapi beruntung Allah memberikan kita kemampuan untuk mengontrol mereka meskipun kita tanpa sadar. Ya, seperti itu. Jadi itu tentang rasio antara mikrobiota yang ada di tubuh kita dengan tubuh kita sendiri. Ya. Lantas sekarang kita next. Ya, jadi inilah tampilan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, atau teman-teman melihat dengan mikroskop yang besar, maka teman-teman akan melihat bahwa di permukaan tangan kita itu ada banyak sekali partikel-partikel atau mungkin makhluk hidup, misalkan bakteri, ya, atau mungkin bahkan virus yang menempel di tempat itu. Ya, mungkin teman-teman menjadi sangat ingat apa yang terjadi ketika kemarin COVID. Ya, ketika COVID, semua di antara kita harus menggunakan masker. Kenapa? Karena virus itu bisa menyebar lewat droplet atau lewat udara. Yang mana kalau di udara sekitar kita itu ada virus COVID-nya dan kemudian terhirup oleh hidung kita, masuk ke tubuh kita, maka kita menjadi atau mengalami atau menjadi pasien positif COVID. Ya. Kemudian kita juga nggak boleh kalau kita setelah menyentuh ganggang-ganggang pintu yang di tempat umum. Dulu waktu zaman COVID kita diminta untuk segera mencuci tangan. Karena apa? Ya karena memang benar, karena mereka
bisa menempel di permukaan kulit kita. Sehingga kalau kita skematikkan, kita gambarkan, kurang lebih tampilannya seperti ini. Namun bukti bahwa kita masih sehat saat ini, fakta bahwa kita masih bisa kuliah dengan sehat saat ini menunjukkan bahwa banyaknya mereka itu relatif masih aman buat kita. Karena mereka tadi termasuk mikrobiota yang hidupnya harmonis dengan kita. Hanya pada saat-saat tertentu ketika kita datangan, misalkan virus-virus yang tidak kita undang, contoh COVID kemarin, atau misalkan ada bakteri-bakteri yang tidak kita undang, misalkan ada bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus misalkan, atau bakteri yang menyebabkan penyakit diare, yang mana biasanya mereka menempel di sini, padahal sebenarnya di hari-hari biasa normalnya tidak ada mereka. Ya. Jadi banyak memang yang menempel di tubuh kita, banyak mikrobiota yang ada di tubuh kita, tapi selama kita harmonis dengan mereka, selama kita berorganisasi dengan baik dengan mereka, insya Allah kita pun akan tetap sehat, sebagaimana yang saat ini semuanya di antara kita bisa kuliah dengan sehat. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Sebentar, monggo kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan, guys. Saya takutnya kalau ketiduran saja ya. Karena waktu jam segini kan paling Boten, Pak. ya, alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang saya juga agak ngantuk-ngantuk ya. Jadi makanya saya sering-sering minum supaya tidak ngantuk ya. Jadi baik, lanjutkan kalau gitu. Maka kalau teman-teman lihat ya, betapa dominannya peranan mereka terhadap tubuh kita. Karena ada banyak sekali penyakit-penyakit yang terhubung dengan mereka, yang berkaitan dengan mereka. Meskipun kita dalam Islam ya, kita dalam Islam itu diajarkan, lagi-lagi saya mohon maaf, saya lupa apakah itu hadis atau makalah, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh meyakini bahwasanya hewan ini menyebabkan penyakit. Contoh misalkan kalau di hewan, teman-teman mungkin pernah dengar, terutama yang perempuan, kalau kita memelihara kucing misalkan, dan kucing itu kotor, maka nun sewu, pemiliknya bisa jadi terkena Toxoplasma gondii. Akibatnya apa? Karena akibatnya kalau seseorang terkena Toxoplasma gondii, seseorang itu menjadi tidak bisa hamil, nun sewu. Kenapa? Karena kalau ada Toxoplasma gondii, rahim itu akan mudah luruh, mudah rontok. Jadi ketika rahim baru dibentuk untuk janin, tapi karena tidak terlalu kuat karena ada Toxoplasma gondii tadi, menjadi rontok sehingga cepat keguguran. Itu yang diyakini sebagian besar orang di dunia medis. Ya. Tapi karena kita muslim, berarti teman-teman pesantren ya, dan teman-teman belajar biologi, maka yang benar adalah fakta bahwa ketika kucing itu sehat, tidak menyebabkan penyakit ya, maka berarti penyakitnya itu tidak berasal dari kucingnya, tapi pasti sakitnya itu karena ada faktor lain, yang mana mungkin karena kita malas membersihkan, karena mungkin kita menyebabkan terledor dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan yang selama harmonis dengan kucing tadi, kita hidup harmonis, kita bersihkan kucing tadi, maka dia juga pun akan menjaga kita. Jadi tidak sampai tadi menjadi vektor atau menjadi perantara wasilah datangnya penyakit ke tubuh kita. Oleh karena itu lagi-lagi yang salah adalah kitanya yang kurang membersihkan mereka. Ya, jadi itu. Lanjut ke sini. Ada banyak sekali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan organisasi ini. Kalau organisasinya antara kita, tubuh manusia, dengan mereka mikrobiota yang tinggal di tubuh kita, kurang lancar organisasinya, maka ada banyak sekali penyakit yang sudah dilaporkan, yang sudah terbukti berkaitan dengan ketidakseimbangan semacam ini. Ada penyakit-penyakit misalkan diabetes yang terkenal, ada yang tipe 1, ada tipe 2, juga ada diabetes gestasional. Semua penyakit itu berkaitan erat dengan ketidakseimbangan antara mikrobiota dengan tubuh kita. Kemudian juga ada kanker paru-paru, ada kanker kolorektal, kanker usus ini, ada kanker pankreas, ada juga kanker di mulut. Itu semuanya juga sudah terbukti memiliki kaitan erat dengan ketidakseimbangan mikrobiota ini. Oleh karena itu secara umum teman-teman, banyak sekali atau penting sekali kita menjaga tubuh kita ini. Jadi mungkin sudah selayaknya kalau sesekali kita tawasuli ya Allah, tawasul kepada tubuh kita, ya Allah, semoga dengan semoga karena tubuh ini Engkau beri kesehatan ya Allah, maka perpanjanglah kesehatan kami, panjangkanlah umur kami dengan kesehatan ini, sehingga kami bisa beribadah dengan lancar, dengan ringan ya, semoga karena kalau sakit itu pasti teman-teman mau ibadah pasti akan lebih berat ya. Jangankan untuk ibadah, untuk diam saja seringkali kita merasa kesakitan. Jadi seringkali mari kita doakan juga supaya tubuh kita ini, termasuk bakteri-bakteri kita yang ada di tubuh kita kirimi Fatihah supaya mereka bisa selalu harmonis dengan kita ya. Karena banyak sekali penyakitnya. Dan penyakitnya bukan penyakit kaleng-kaleng ya, penyakit yang luar biasa, penyakit yang sangat menyakitkan,
prosesnya panjang, bahkan ada beberapa penyakit yang tidak ada obatnya. Sebagai contoh, penyakit-penyakit seperti Alzheimer. Itu penyakit yang seringkali dialami oleh orang-orang sepuh kita yang usia mereka menjadi pikun. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya, sehingga mari kita jaga tubuh kita supaya tubuh kita senantiasa bisa akur dengan mikrobiota yang ada di tubuh kita. Kemudian kalau kita tinjau, kita pelajari lebih spesifik jenis-jenisnya. Itu ada berbagai macam jenis bakteri yang ada di mulut kita. Misalkan di mulut kita ada yang namanya Firmicutes, ada Proteobacteria, ada Bacteroidetes, ada Actinobacteria, ada Fusobacteria. Ini merupakan contoh-contoh mikrobiota yang ada di mulut kita. Dan pastinya lebih banyak lagi, bukan hanya 5 jenis ini saja. Ada juga nanti yang di dalam perut kita. Ada juga Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Lactobacillus, Streptococcus, dan juga Enterobacteriae. Ya, jadi banyak sekali mikrobiota yang tinggal di tubuh kita. Di bagian tubuh lain berbeda mikrobiotanya, di bagian tubuh yang lain berbeda mikrobiotanya. Ada yang sama memang, seperti ini, misalkan contohnya di mulut ada Firmicutes. Kemudian di bagian mulut, saluran pencernaan, Firmicutes. Bahkan di saluran pernafasan juga ada Firmicutes. Ya. Di kulit kita ada Firmicutes. Jadi ada beberapa mikrobiota juga yang ada di mana-mana. Ya. Dan selama ini kita tidak terganggu, berarti mereka adalah baik-baik saja atau mereka sinergis dengan kita. Ya. Ini merupakan wujud organisasi kita dengan makhluk-makhluk Allah lain, yaitu misalkan mikrobiota, yang selama kita bisa menjaga harmonisasi dengan mereka, maka insya Allah tubuh kita pun juga senantiasa sehat walafiat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Lantas sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Ya. Setelah tadi kita membahas tentang organisasi sel dengan mikrobiota, ya sel juga. Sekarang kita mempelajari tentang makhluk hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu punya ciri-ciri. Ada beberapa benda di dunia ini yang tidak memenuhi kriteria sebagai makhluk hidup. Sebagai contoh, batu-batuan. Batu-batuan itu tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup karena dia tidak memiliki sifat-sifat yang nanti akan saya sebutkan. Ada 6 sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yang makhluk hidup itu harus memiliki itu. Ada metabolisme. Ada namanya adalah responsif. Ya. Ada juga nanti namanya adalah bisa tumbuh. Ada lagi namanya bisa berdiferensiasi. Yang kemudian ada namanya berreproduksi atau berkembang biak. Kemudian saya lupa yang kedua apa. Intinya ada 6 sifat yang wajib dimiliki oleh manusia. Dan sel yang ada di tubuh kita, memang jumlahnya itu banyak sekali. Yang tadi ada sekitar 22.000 sel. Ada banyak sekali di tubuh kita. Yang mana sel itu dianggap sebagai unit terkecil kehidupan. Mengapa kok sel dianggap sebagai unit terkecil kehidupan? Karena sel pun juga memiliki sifat sebagaimana sifatnya makhluk hidup. Ya. Contoh sel itu dia juga ada metabolisme. Jadi sel itu punya metabolisme sendiri sebagaimana makhluk hidup secara keseluruhan. Kemudian sel itu juga mampu untuk responsif. Ya. Dia responsif ketika ada stimulus, dia akan merespon sebagaimana makhluk hidup yang utuh seperti manusia. Sel itu juga mampu untuk bertumbuh. Sel itu bisa semakin besar ukurannya, bisa semakin banyak dengan membelah diri, makanya sel juga disebut sebagai makhluk unit terkecil dari kehidupan. Termasuk sel juga mampu untuk berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu dia berkembang lebih lanjut untuk memiliki fungsi yang lebih spesifik. Namanya diferensiasi. Sel mampu melakukan hal itu. Kemudian sel juga mampu untuk berreproduksi. Kayak tadi membelah diri, maka sel pun juga termasuk bisa dianggap sebagai unit terkecil dari kehidupan. Karena kalau ada bagian yang lebih kecil daripada sel, sejauh ini belum bisa dianggap sebagai unit terkecil kehidupan karena belum memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disyaratkan untuk menjadi makhluk hidup. Ya. Misalkan contoh teman-teman yang pernah dengar ada namanya organel, ya, atau namanya DNA. DNA itu ada dalam tubuh sel, ya. Tapi dia tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup karena dia tidak tidak bisa berkembang biak. Ya. Sel mau berkembang biak, DNA memang bisa dikopi, tapi namanya adalah transkripsi, bukan berkembang biak. Ya, beda. Ya. Oleh karena itu nanti akan kita bahas tentang sel mengapa kok bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Pertama sekarang kita bahas tentang metabolisme. Insya Allah teman-teman sudah familiar dengan metabolisme, tapi tidak salahnya kalau kita membahas ulang lagi metabolisme secara lugatan. Yang pertama adalah metabolisme merupakan sekumpulan atau semua apapun proses kimiawi
yang terjadi di tubuh kita, apapun itu, ingat, tubuh kita semuanya adalah proses kimiawi. Nanti kita bahas bahwa tubuh kita ini tidak lain adalah proses kimiawi. Ya, jadi kita ini manusia yang katanya makhluk sempurna, fi ahsani taqwim, tapi kita kalau dilihat dari dalam, kita itu tidak lain tidak bukan adalah reaksi kimiawi. Reaksi kimiawi butuh air. Makanya tidak heran kita butuh air. Kita punya banyak air di tubuh kita. Bahkan kurang lebih 60% dari total tubuh kita itu adalah cairan. Ya, jadi kalau misalkan kita bobotnya 100 kg, maka 60 kg-nya kurang lebih dari 60 kg itu merupakan cairan. Ya. Yang mana dengan cairan ini, maka proses kimiawi bisa terlaksana, bisa berlangsung di tubuh kita. Nah, secara umum metabolisme itu dibagi dua. Ada yang namanya katabolisme, ada yang namanya anabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme berasal dari dua kata, yaitu katabol, atau throwing down, atau turun, yang melempar ke bawah, atau menurunkan, ya, atau mengecilkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ism. Ism itu adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan. Maka kalau kita hubungkan, katabolisme merupakan penurunan, breakdown, pemecahan. Jadi breakdown itu kan kayak tadi menyederhanakan atau memecahkan kompleks senyawa kimia yang sangat kompleks. Jadi senyawa kimia itu ada yang besar sekali. Lah, besar itu nanti bisa kita hancurkan. Ya, dihancurkan lewat sebuah reaksi metabolisme. Namanya apa? Namanya katabolisme. Jadi katabolisme itu pemecahan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ya, jadi itu ingat, katabolisme kuncinya adalah dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya kita makan. Misalkan kita makan telur, ya. Telur itu protein. Proteinnya tapi proteinnya besar karena banyak sekali di sana. Maka ketika masuk tubuh kita, protein kita akan kita makan, kita cerna di dalam, maka pencernaan itu merupakan proses pemecahan telur tadi menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana, misalkan asam amino. Kita tahu bahwa di telur itu ada namanya albumin. Albumin itu protein. Ya, albumin telur itu berarti protein telur. Protein itu terdiri atas banyak asam amino. Protein itu tersusun oleh asam amino, rantai asam amino. Sehingga kalau proteinnya kita pecah, maka kita akan mendapatkan pecahan-pecahan asam aminonya. Itulah namanya katabolisme. Jadi reaksi pemecahan menjadi lebih sederhana, namanya adalah katabolisme. Sebaliknya, ada namanya anabolisme. Kalau tadi katabolisme merupakan pemecahan dari struktur kimia yang kompleks, yang besar mungkin, kayak protein, dia dipecah menjadi lebih sederhana, maka sekarang kalau anabolisme, sebaliknya. Ya. Berasal dari kata anabol, yang rising up, artinya rising up, atau menaikkan, atau membangun, ya. Kemudian ism adalah kondisi, maka kalau anabolisme merupakan proses pembangunan atau pembuatan senyawa kimia yang lebih kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kayak tadi, dibalik, kalau kita punya asam amino, kemudian asam amino itu kita buat untuk membuat protein, maka asam amino kecil jadi protein yang besar. Namanya adalah anabolisme atau proses pembangunan, pembuatan struktur kimia yang kompleks dari struktur kimia yang lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya adalah kayak tadi, asam amino yang tadi dihancurkan, ya, kita habis makan telur misalkan, makan telur, kemudian protein-protein di telur itu akan dihancurkan oleh tubuh kita sama pencernaan. Setelah pencernaan kita akan dapati asam amino baru. Ya, asam amino tadi yang kita peroleh dari proses pemecahan telur tadi, kemudian akan kita gunakan untuk membuat protein baru di tubuh kita. Jadi seperti daur ulang. Tadi ada protein dihancurkan, kemudian kita punya pecahannya, pecahan-pecahan asam amino atau asam amino tunggal, kemudian kita gunakan untuk menyusun protein baru yang memang saat itu dibutuhkan. Ya, jadi inilah metabolisme. Sel ada, sel mampu bermetabolisme. Sel memiliki reaksi katabolisme, sel memiliki reaksi anabolisme. Oleh karena itu sel dianggap sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Apalagi kita manusia punya banyak sel, maka manusia pasti makhluk hidup. Karena selnya saja dianggap sebagai unit terkecil makhluk hidup, maka kumpulan sel kita juga menyebabkan kita dianggap sebagai makhluk hidup dalam konteks ilmu biologi. Kemudian yang kedua, responsif, ya. Responsif itu berarti kemampuan tubuh untuk mendeteksi dan juga merespon adanya perubahan. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman, nun sewu, ada yang sakit. Sakit itu berarti di tubuh kita, di bagian tubuh kita, salah satunya itu ada yang tidak normal. Mungkin karena terinfeksi oleh virus tertentu, mungkin karena terinfeksi oleh bakteri tertentu. Karena terinfeksi, maka tubuh kita menjadi tidak normal. Karena tidak normal, tubuh kita akan merespon. Dengan cara apa? Dengan memunculkan rasa panas, demam. Nah, demam itu kan berupa respon dari tubuh, bahwa di tubuh sedang ada hal-hal yang nggak baik terjadi.
Kemudian kita yang punya otak, kita sebagai manusianya, kalau tubuhnya itu mengirimkan demam, maka kita pun merespon berikutnya. Apa respon kita? Kalau nggak istirahat banyak, oke, mungkin aku cuma butuh istirahat. Atau kalau nggak bisa seperti itu, ya mungkin kita akan ke dokter atau ke apotek, beli obat dulu, obat-obat yang umum dijual di sana. Kok belum sembuh juga, kita akan merespon ke dokter, ya. Oke. Jadi kita kalau pertama mungkin istirahat, kedua beli obat di apotek, ketiga nanti kita ke dokter, itu semua merupakan tanda bahwa kita merespon apa yang terjadi di tubuh kita, ya. Tapi kita bisa merespon karena tubuh kita pun memberikan kita sinyal bahwa demam. Demam. Demam itu tanda bahwa di tubuhmu sedang ada kondisi yang tidak ideal, ada kondisi yang tidak normal. Sehingga segeralah untuk berobat, segeralah untuk memberi obat, atau segeralah untuk beristirahat secukupnya. Jadi ini merupakan tanda bahwa kita manusia adalah makhluk hidup, dan pun komponen terkecil di tubuh kita yaitu sel merupakan unit terkecil dalam kehidupan. Atau ini seandainya teman-teman, kalau teman-teman misalkan melihat lagi jalan-jalan di tepi jalan, kemudian terdengar ada suara bel yang sangat kencang, suara rem, seperti itu. Maka tanpa teman-teman sadari, teman-teman akan segera menoleh ke tempat itu untuk melihat apakah suara cheat itu nanti membahayakan tubuh kita atau tidak. Kalau seandainya cheat itu ternyata ada suara mobil yang hendak menabrak kita, mungkin karena remnya itu blong atau mungkin supirnya mengantuk, sehingga mungkin setelah melihat itu kita menoleh, langsung respon kita, refleks kita akan melompat untuk menghindari tabrakan dari situ. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa manusia itu makhluk hidup. Jadi ini semata-mata untuk meyakinkan teman-teman bahwa tanda-tanda makhluk hidup itu harus responsif. Jadi harus bisa merespon apa yang terjadi di lingkungan sekitar dia. Contoh lain, kalau kita sekarang berbicara tentang sel, karena tadi sel itu merupakan organisme terkecil atau unit terkecil dalam kehidupan. Ingat, unit terkecil, ya. Oleh karena itu, sel pun juga mampu merespon. Beda sel, ini lagi adzan, ingat adzan, nanti kita berhenti sejenak sampai adzan selesai. Ya, maaf, mohon izin di sini masih ada, kita pending sebentar. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi, karena sel itu merupakan unit terkecil dalam kehidupan, maka sel pun juga sama memiliki respon tertentu. Maka beda jenis sel itu juga beda jenis responnya. Sebagai contoh teman-teman, ini ada beberapa contoh sel, ya. Ada sel, misalkan sel saraf, ya. Maka sel saraf itu kalau dia mendapati sesuatu di sekitar mereka, maka dia akan merespon dengan cara apa? Dengan cara membuat atau memproduksi sinyal-sinyal listrik yang disebut sebagai impuls saraf, ya. Jadi ini merupakan bentuk respon sel saraf terhadap stimulus yang dia terima atau perubahan yang dia terima dari sekitarnya. Kemudian sel yang lain, sel otot misalkan. Maka sel otot itu kalau mendapatkan stimulus tertentu, dia akan berkontraksi atau menegang menegang intinya. Maka dengan dia menegang, maka dia akan menyebabkan menekan, berarti dia akan menarik atau menimbulkan tekanan untuk menggerakkan bagian tubuh. Ya, jadi kalau dia menarik, maka tulang yang yang terikat dengan dia juga akan ikut bergerak. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pergerakan pada tubuh. Contoh-contoh tentang tadi. Lantas berikutnya yang ketiga, tanda-tanda bahwa makhluk hidup dan juga sel sebagai unit terkecil itu juga merupakan bagian daripada kehidupan. Ya, karena sel, apalagi kita makhluk hidup yang punya banyak sel, yang terdiri dari banyak sel, itu bisa bergerak. Yang namanya sel atau namanya makhluk hidup itu harus bisa bergerak. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Jadi kalau kaki kita, otot-otot kaki kita bergerak, maka tubuh kita pun bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa kita bergerak. Karena kita bergerak, maka kita adalah makhluk hidup. Ya, jadi seperti itu. Sel pun juga sama, sel juga bisa bergerak. Bahkan di dalam tubuhnya sel itu juga seringkali terjadi pergerakan-pergerakan. Misalkan contoh pada amoeba. Amoeba itu juga bisa bergerak. Ya. Atau juga sama, misalkan gini, kita makan, terutama makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Setelah kita makan makanan yang mengandung lemak, maka ada bagian di tubuh kita, yaitu kantong empedu, ya, yang mungkin kalau ada teman-teman yang setelah menyembelih hewan kurban, ada beberapa bapak jagal sapi atau jagal kambing yang langsung menyantap empedunya, kantong empedunya. Sangat pahit. Kenapa kok pahit? Karena isinya itu cairan empedu. Yang cairan empedu ini, kalau dalam hal kondisi normal seperti ini teman-teman habis makan lemak, maka nanti kantong empedu itu akan merespon dengan apa? Merespon dengan cara berkontraksi. Dia berkontraksi, jadi dia itu seperti menekan tubuh bagiannya
Supaya apa? Supaya cairan empedu yang ada di dalamnya dia itu akan dikeluarkan ke saluran pencernaan. Untuk apa? Untuk membantu menghancurkan atau mencerna lemak-lemak yang baru yang ada di tubuh kita pasca kita memakan makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk respon atau bentuk-bentuk pergerakan yang disebabkan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh kita. Jadi karena kantong empedu itu kan ukurannya besar, dia terdiri dari banyak sel. Ya, sel satu sama sel yang lain saling merespon. Maka di sini sekarang kalau kita ngomong tentang kantong empedu ini seperti berpindah, seperti bergerak, yang bergeraknya itu besar sekali. Jadi bergerak seperti ini, ya. Jadi itulah yang membuat bahwa manusia itu berarti makhluk. Begitulah sel-sel yang menyusun manusia itu merupakan unit terkecil dari kehidupan, karena sel itu memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang wajib dimiliki oleh mereka-mereka yang disebut sebagai makhluk hidup. Berikutnya adalah growth, atau kalau kita terjemahkan adalah tumbuh. Maka growth itu apa? Growth itu identik dengan pertambahan ukuran tubuh. Kalau kita ngomong sel, maka sel itu menjadi lebih besar. Kalau kita ngomong manusia, mungkin manusianya bisa lebih tinggi atau mungkin lebih gemuk, ya. Atau bahkan ya itu tadi contohnya lebih tinggi, lebih gemuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau growth, tumbuh, itu selalu berkaitan dengan pertambahan ukuran tubuh, ya. Baik karena pertumbuhan ukuran sel-selnya atau karena disebabkan oleh pertambahan jumlah selnya. Sebagai contoh, dari kita sejak bayi, kemudian nanti kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, cenderung ukuran tubuh kita itu semakin tinggi. Mengapa kok kita semakin tinggi? Ya karena sel-sel di tubuh kita jumlahnya semakin banyak. Atau karena sel-sel di tubuh kita itu ukurannya semakin besar. Karena mereka semakin besar dan mereka ada di tubuh kita, maka tubuh kita pun yang semacam kantong ini, yang di dalam tubuh kita itu banyak sekali sel-selnya, maka tubuh kita pun juga ikut semakin besar, semakin tinggi, dan begitu seterusnya. Tapi ada juga kondisi yang menyebabkan kita semakin tinggi, itu karena di tubuh kita itu ada banyak sel yang antar sel satu dengan sel yang lain itu membentuk ruang antar sel. Ada ruangan antar sel. Ya, kalau teman-teman lihat di desa-desa kita bahwa antar rumah satu dengan rumah yang lain, ada yang antar rumah satu sama rumah yang lain itu sangat erat, nggak ada lompongan sedikit pun, ya, nggak ada gang sedikit pun. Tapi ada yang antar satu rumah dengan rumah yang lain itu ada gangnya. Lah, gang inilah ruang antar rumah atau ruang antar sel kalau kita berbicara tentang sel. Dan biasanya di ruang antar sel ini terdapat beberapa mineral atau material tertentu yang diletakkan di sana. Yang kalau materialnya semakin banyak, maka kita pun yang berada di luar, yang tubuh kita yang disusun oleh mereka, itu juga akan semakin besar atau semakin tinggi. Jadi growth, tumbuh, itu berkaitan dengan hal tersebut. Kalau nggak semakin panjang, ya semakin lebar. Kenapa? Karena sel-sel yang ada itu semakin jumlahnya semakin banyak atau ukurannya semakin besar. Atau bahkan mungkin juga karena dua-duanya. Jadi semakin banyak dan juga semakin besar. Ya, seperti itu. Contohnya pada tulang kita, tulang yang sedang tumbuh, ya, tulangnya anak-anak kecil misalkan, itu kan seringkali ada mineral-mineral yang disimpan di antar sel-sel kita, ya. Ada sel tulang, di antar sel itu terdapat beberapa mineral yang memang ditaruh di sana untuk apa? Supaya tulang itu menjadi semakin panjang ataupun semakin besar, sehingga semakin tinggi anak itu atau semakin dewasa anak itu tulangnya pun semakin tinggi dan juga pastinya tulangnya semakin kuat, ya, karena tadi semakin besar, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Bedakan pertumbuhan growth dengan perkembangan atau diferensiasi. Dengan diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu merupakan proses perkembangan sebuah sel dari bentuk dia yang tidak spesifik atau tidak terspesialisasi menjadi bentuk dia yang terspesialisasi. Maksudnya apa? Dari bentuk dia atau dari dia yang tidak memiliki fungsi spesifik supaya nanti menjadi yang lebih spesifik. Contohnya seperti kalau kita manusia, kita ketika SD kemarin kita itu belum spesifik. Tapi semakin ke SMP, semakin ke SMA, kita mungkin masuk jurusan IPA atau IPS dan sebagainya. Sampai nanti semakin kuliah nanti kita masuk ke jurusan biologi, pendidikan biologi atau fisika, kimia, semakin spesifik sehingga nanti ketika kita keluar, kita pun kerjanya nggak akan jauh-jauh dari itu. Kalaupun kita kerja di bidang yang non biologi, maka tetap kita nanti akan berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari. Bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu kita. Atau yang beruntung nanti lulus S1 akan menjadi guru biologi atau dosen biologi, atau juga menjadi peneliti di bidang biologi. Itu menandakan bahwa kita semakin spesialis,
semakin ahli untuk satu bidang tertentu. Tapi semakin muda, anak SMP, bahkan anak SD, anak TK, mereka belum perlu mereka belum perlu spesialisasi, sehingga mereka cenderung generalis, mereka cenderung belajar semuanya karena mereka memang merasa bahwa mereka itu berada di waktu untuk belajar semuanya. Tapi semakin tua, semakin kita tahu bahwa umur kita itu terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, kita hanya memilih apa-apa yang memang layak kita pelajari. Itulah apa yang dimaksud dengan diferensiasi. Contohnya kalau di sel, ya sel itu seperti ini teman-teman, ya. Contohnya misalkan ini, ya sel darah merah atau sel darah putih, semua sel darah itu kalau kita lihat sumbernya dari mana, sumbernya itu berasal dari sel yang namanya sel progenitor atau namanya hematopoietik, yaitu sel-sel yang hanya mampu berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel darah. Dia tidak bisa lagi berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel lain, tapi karena dia hanya fokus atau hanya terbatas pada berkembang menjadi sel darah. Atau teman-teman sebaliknya, ada namanya sel telur manusia. Setelah sel telur manusia itu dibuahi, dia akan berkembang biak, dia akan berkembang lebih lanjut menjadi embrio, dan embrio nanti terus berkembang sampai akhirnya nanti membentuk janin membentuk bayi. Maka bayi punya tangan, bayi punya kulit pastinya, bayi punya kaki, bayi sudah punya saraf. Terus nanti semakin ke anak-anak semakin lengkap sarafnya, semakin sempurna fungsi sarafnya, fungsi otaknya, fungsi paru-parunya, semuanya semakin sempurna. Maka pastinya seiring berjalannya waktu itu, mereka pun juga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, mulai bayi sampai sekarang, mulai janin sampai sekarang, itu senantiasa berdiferensiasi. Artinya apa? Diferensiasi. Different, bahasa Inggris, beda. Maka differentiation itu proses pembedaan. Pembedaan apa? Pembedaan fungsinya. Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kita tahu bahwa ini merupakan sel atau embrio body kita, ini seolah embrio seolah embrio kita, maka dia bisa berkembang. Kalau dia akan menjadi sel otot jantung, dia juga bisa menjadi sel otot rangka, atau dia juga bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel tubul yang ada di ginjal, atau juga bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel darah merah, bahkan dia juga bisa berkembang menjadi sel otot, yakni sel mencerita. Itu semuanya bisa berkembang dari jalur dari garis endodermal. Atau kemudian kalau embrio berkembang lewat jalur endodermal, maka dia bisa berkembang lanjut menjadi sel paru-paru, yang berarti mereka berfungsinya spesifik di paru-paru. Ada juga namanya sel tiroid, yang berarti dia nanti bekerja di kelenjar tiroid kita. Atau dia juga berfungsi lanjut di pankreas, berarti dia akan bekerja di sekitaran di dalam area pankreas untuk membantu pankreas menjalankan fungsinya. Jadi ini contoh diferensiasi. Yang awalnya itu adalah embrio, dari embrio, dia melanjut sehingga dia memiliki sel yang lebih. Saya percepat ya teman-teman. Yang terakhir adalah reproduksi. Maka reproduksi, insya Allah teman-teman sudah sudah maklum dengan reproduksi karena kita sudah sangat. Sebelumnya saya tunjukkan ada video yang teman-teman bisa melihat supaya nanti bisa sedikit paham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya saya buka dulu ini. Mammalian development begins with the fusion of egg and sperm to form a single-cell embryo called the zygote. As an embryo develops into an adult organism, cells become committed to specific cell fates. Cells in the inner cell mass of the blastocyst are pluripotent, meaning that they can give rise to all cell types in an organism, including neurons, red blood cells, and pancreas. Jadi di tahapan blastula ada sel yang berasal dari inner mass, bagian inner mass ini yang dia bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel neuron, sel saraf, sel darah, kemudian juga sel pankreas. Ya, tergantung tadi dia merupakan turunan dari mesodermal, ectodermal atau endodermal. Pancreatic cells. The process by which less specialized cells become increasingly specialized is called cell differentiation. During development, pluripotent inner cell mass cells give rise to multipotent stem cells that are more committed to specific lineages. These multipotent stem cells then give rise to progenitor cells, which have limited potential and self-renewal. Finally, differentiated cells are generated from committed progenitors. Jadi ini misalkan teman-teman, ini sel yang berasal dari bagian inner mass cell tadi, yang dari tahapan blastula tadi, ya. Dia memiliki sifat pluripotent, berarti dia mampu untuk berkembang lebih lanjut menjadi
semua jenis sel yang ada di tubuh kita. Ya, dia juga memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan sangat baik. Ya, jadi itu. Kemudian dia bisa berkembang lebih lanjut menjadi namanya sel multipoten. Ya, sel multipoten stem cell, sel punca multipoten, yang mana dia ini memiliki kemampuan untuk bisa berkembang, masih bisa berkembang, ya, masih bisa berkembang lebih lanjut menjadi beberapa jenis sel yang lainnya. Ya, intinya masih sama, karena dia masih memiliki kemampuan untuk berkembang, membelah diri cukup baik. Dia pun juga memiliki kemampuan untuk berkembang lebih lanjut menjadi banyak jenis sel yang lainnya. Terus nanti tahapan berikutnya dia akan berkembang lebih lanjut menjadi sel lain, yang sel ini memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi beberapa jenis sel yang jumlahnya terbatas. Tidak sebanyak ini, tidak sebanyak ini. Jadi semakin ke sini, semakin ke arah kanan, kemampuan mereka untuk berkembang menjadi jenis sel yang lain itu sangat menjadi semakin terbatas. Sebaliknya semakin ke kiri, kemampuan mereka untuk berkembang menjadi sel yang lain itu semakin tinggi. Maksudnya apa? Sel ini yang warna biru ini, yang warna ini yang paling ujung kiri itu mampu berkembang menjadi semua jenis sel. Semakin ke sini semakin berkurang kemampuan dia berkembang menjadi sel. Yang teman-teman lihat di gambar itu merupakan sel seperti yang di kuning ini. Yang di kuning ini sudah merupakan sel progenitor saraf. Berarti sel ini hanya mampu berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel saraf. Ya. Tapi di tahapan ini dia masih memiliki kemampuan untuk membelah diri yang cukup baik, meskipun menjadi terbatas. Ya. Dia hanya mampu berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel saraf. Kemudian dia berkembang lebih lanjut lagi. Di sini dia belum fungsional. Dia hanya menjadi sel saraf, tapi belum saraf yang fungsional. Ya. Baru kemudian dia berkembang lebih lanjut, diferensiasi terakhir, dia akan berubah menjadi sel saraf yang fungsional. Sel saraf yang memiliki sifat atau memiliki fungsi sebagaimana sel saraf yang semestinya. Hal yang sama juga terjadi pada sel-sel tulang, teman-teman. Maka sel tulang nanti, misalkan ini adalah sel yang tadi ada dari tahapan blastosis, dia akan berkembang lebih lanjut menjadi multipotent stem cell atau sel punca yang multipoten. Kemudian nanti dia berkembang menjadi osteoprogenitor atau progenitornya sel-sel tulang, yang berarti dia hanya mampu berkembang menjadi sel-sel tulang. Misalkan osteoblast, misalkan osteosit. Ya. Jadi semakin ke sini dia berkembang lebih lanjut, tapi belum punya fungsi maksimal. Baru akhirnya dia berkembang lebih lanjut menjadi osteosit, sehingga osteosit inilah yang berkembang untuk berperan untuk menjaga atau memelihara tulang-tulang kita. Jadi ini namanya diferensiasi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang terakhir, reproduksi. Insya Allah teman-teman sudah sangat mengenal konsep ini, bahwa semua makhluk hidup itu harus bisa bereproduksi. Sebagaimana sel itu bisa membelah diri, makanya nanti lagi-lagi sel disebut sebagai makhluk hidup atau unit makhluk hidup yang terkecil. Jadi kalau kita rangkum teman-teman, rangkuman kita hari ini adalah, jadi tubuh kita itu sebenarnya tubuh kita yang paling dalam itu terdiri dari banyak atom-atom kimia. Yang atom-atom kimia tadi akan berinteraksi dengan atom kimia lainnya, muncullah namanya adalah molekul. Nah, molekul ini ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil contohnya apa? Contohnya misalkan kayak estrogen, hormon estrogen, atau misalkan tadi ada hormon progesteron. Ada hormon lain yang memang hormon itu berupa senyawa yang atau molekul yang ukurannya relatif kecil. Makanya disebut sebagai small molekul. Tapi ada juga molekul yang ukurannya besar, yang kita sebut sebagai misalkan DNA ini. Ya. DNA itu merupakan molekul berukuran besar. Kenapa kok besar? Karena dia tersusun dari senyawa molekul-molekul berukuran kecil lainnya. Kita tahu bahwa DNA itu tersusun atas ATGC, ya, adenin, timin, guanosin dan juga sitosin. Itu semuanya merupakan asam nukleat penyusun DNA. Asam nukleatnya tadi ukurannya kecil, tapi karena mereka bersatu, saling menyambung, membentuk polimer, membentuk urutan panjang, terbentuklah DNA. Yang DNA itu merupakan level molekul yang ukurannya besar. Selain DNA ada RNA. Selain DNA, RNA ada protein, ada karbohidrat. Mereka merupakan molekul yang ukurannya besar. Yang kalau kita telisik isinya, dia terbentuk dari apa? Terbentuk dari banyak atom. Ya, jadi nanti atom banyak membentuk molekul kecil, atau semakin banyak membentuk molekul besar. Kemudian nanti DNA ini akan berada di tubuh dalamnya sel. Sel merupakan unit terkecil. Di dalamnya ada DNA, ada atom lagi, ada molekul, ada senyawa, ada organel, semua itu berada di dalam sel. Yang teman-teman lihat ini contohnya adalah sel otot polos, yang mana berarti sel otot polos ini ketika dia bersama-sama sel otot polos lainnya, dia akan membentuk struktur yang lebih kompleks, namanya adalah jaringan otot polos. Ya. Jadi sel-sel otot polos dengan sel-sel otot polos lainnya akan membentuk jaringan yang didominasi oleh mereka, disebut sebagai jaringan otot polos. Jaringan otot polos itu juga kemudian
akan bekerja sama atau berinteraksi dengan jaringan-jaringan lainnya, membentuk apa? Membentuk yang namanya adalah organ. Jadi urutannya adalah level atom atau level kimiawi yang saya sebut, naik ke level molekuler, ada yang kecil, ada yang besar, kemudian naik ke level seluler, level sel, kemudian level jaringan, dan juga level organ. Yang mana organ ini terdiri dari banyak jaringan. Ya, kalau tadi jaringan itu kan terdiri dari sel-sel otot polos, meskipun pada prakteknya di jaringan ini juga terdapat sel-sel yang lainnya. Begitu pula di sini di organ, meskipun dia jaringan organ lambung, tapi di sini tersusun atas banyak jaringan lain. Misalkan ada jaringan otot polos, ya, ada juga jaringan epitel, ada juga jaringan pengikat, ada juga jaringan epitel. Jadi ini namanya organ, dan organ satu dengan organ lain bekerja sama, sinergis, saling membantu, terbentuklah apa yang dinamakan manusia. Manusia itu bisa berfungsi setiap hari, bisa berjalan, bisa bernafas. Semua itu tidak lain tidak bukan karena organ-organnya berjalan dengan maksimal. Kita sering dengar ada orang yang non sewu mengalami sesak nafas, maka berarti ada sistem pernafasan dia yang tidak sempurna, yang mungkin karena sakit, mungkin karena ada penyakit tertentu, sehingga nafasnya menjadi tidak normal, ya, tidak sempurna. Tapi kalau kita masih sempurna, sehat, berarti semua ini pun juga bekerja secara sehat. Jadi ini merupakan organisasi yang ada di tubuh kita, manusia, dari yang paling awal, level atom, sampai yang paling akhir, yaitu level organisme atau manusia. Pastinya di sini kita tidak membahas tentang apa itu ruh, karena ruh itu merupakan pembahasan yang levelnya spiritual, tidak bisa diilmiahkan, karena itu tadi sampai saat ini pun juga kita nggak tahu roh itu di mana. Yang penting manusia hidup itu berarti dia punya roh, maka di sini tidak masuk ke pembahasan kita. Tapi kalau kita sekarang membahas tentang biologi, organisasi level di tubuh manusia, maka inilah yang kita sebut sebagai ya ini organisasi di level manusia, ya. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan dengan video. Teman-teman, kita isi setengah jam terakhir dengan video. Jadi insya Allah teman-teman nanti bisa lebih paham tentang apa yang kita bahas selama beberapa waktu tadi. Let's learn the difference Ini between membahas tentang perbedaan antara atom dengan molekul dengan senyawa. Ada senyawa kecil, ada senyawa yang berukuran besar. atom, a molecule, and a compound. Welcome to Mumu Math and Science. The smallest unit of matter is called an atom. Each atom is made up of smaller particles known as subatomic particles. In the nucleus, or the middle of an atom, are two subatomic particles called the proton and the neutron. The positively charged particles in the nucleus of an atom are called protons. The number of protons in the nucleus is the defining property of an element and is referred to as the atomic number. The uncharged particles in the nucleus are called neutrons. Ya, bagian ini tadi sampai sekarang itu membahas tentang atom. Jadi atom merupakan bagian terkecil dari tubuh kita, dan di dalam atom sendiri pun bisa dibagi-bagi lagi menjadi ada proton, elektron, sama neutron. Tapi intinya atom merupakan komponen terkecil di dalam tubuh kita. Kita lanjutkan berikutnya. Saya percepat supaya Let's learn the nucleus of an atom is a charged electron, much smaller in mass than the protons and neutrons. The mass of an atom is based on the sum of the mass of the protons and the neutrons. A molecule is when you take individual atoms and physically connect them together. ya, jadi kalau molekul itu gampangnya merupakan gabungan dari beberapa atom atau atom yang berinteraksi satu sama lain secara fisik, jadi berikatan. Jadi kalau ada atom satu, atom kedua, maka gabungan mereka adalah namanya molekul. Ya, jadi seperti itu. The atoms are stuck together by either sharing the electrons, which is a covalent bond. A molecule like ozone can be two or more of the same atom. Jadi kita tahu misalkan ozon, maka ozon itu merupakan gabungan dari 3 atom O, dan O. Sama-sama O berarti namanya adalah molekul. Ya, jadi lebih dari satu. Kalau satu tadi adalah atom saja, maka kalau sekarang sudah menjadi 3 namanya adalah molekul. Let's learn the difference between an atom and molecule together. The atoms are stuck together by either sharing the electrons, which is a covalent bond. A molecule like ozone can be two or more of the same atom. Another example is when you stick 2 hydrogen atoms to 1 oxygen atom, you get water. In addition, you have compounds. A compound occurs when you combine elements together chemically. But for it to be a compound, these elements must be different. An element is a pure substance consisting of only atoms that have the same number of protons. Chemical elements cannot be broken down into simpler substances by chemical means.
You can find all the elements on the periodic table of the chemical elements. An example of a compound would be sugar. This occurs when you take carbon with sugar. Ya, jadi ini merupakan atom, teman-teman. Jadi atom ada atom oksigen, nitrogen dan sebagainya, ya. Jadi ini atom. Kemudian ini tidak bisa lagi kita pecah lebih kecil lagi, ya. Tapi kita bisa gabungkan dengan atom lain, misalkan H2O. Hanya ada 2, kemudian hanya 2, yang ini hanya 2, O-nya 1. Terbentuklah namanya adalah molekul air, ya, seperti itu. Jadi itu bedanya antara atom sama molekul. Let's learn the difference between an X cannot be broken means elements on chemical elements. An example of a compound would be sugar. Ini adalah gula, ya. Jadi gula itu merupakan struktur kimia dari gula, karena gula itu terbentuk dari banyak atom dan atomnya itu berbeda-beda, ada HOC, CHO. Maka dia disebut sebagai senyawa. Jadi senyawa itu adalah seperti ini. Maka teman-teman sudah bisa melihat nggih, bahwa senyawa itu terbentuk dari banyak atom dan atomnya itu tidak hanya satu jenis tapi beberapa jenis. Dan mereka terbentuk melalui reaksi kimia tertentu sehingga terbentuklah struktur yang semacam ini. Jadi atom itu apa? Atom adalah satunya saja, atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen. Kalau molekul itu adalah kalau kita susun menjadi 2 atau 3 atom yang sama jenisnya. Tapi kalau sudah senyawa, compound, itu berarti dia tersusun atas lebih dari 2 atom yang berbeda jenisnya. Di sini ada CHO, maka dia adalah senyawa. Senyawa apa ini? Ini adalah gambar daripada senyawa sugar atau gula. Ya, jadi itulah beda antara atom, molekul dengan senyawa. Sekarang kita lanjut ke Let's learn the difference. Body Sekarang kita composition. bahas tentang tubuh kita. Tubuh kita bagaimana? Apa hubungannya antara atom tadi dengan tubuh kita? Atom tadi menjadi apa? Sekarang kita membahas tubuh kita. Body composition is the up and coming thing in health, medicine, and fitness. But what is body composition? Body composition is a method of describing what the body is made of, including water, protein, minerals, and fat. Jadi tubuh kita itu, kita tidak fokus pada yang namanya body composition, itu merupakan sebuah metode, tapi kita fokus pada tubuh kita. Tubuh manusia itu sebagian besar didominasi oleh yang namanya air. Bahkan air itu mencapai 60% dari total bobot kita. Jadi kalau ada orang yang, ini estimasi, perkiraan. Jadi kalau ada orang yang bobot tubuhnya itu 100 kilo, ya, 100 kg, maka 60 kg tubuh itu adalah cairan tubuh. Luar biasa besar sekali volume air yang ada di tubuh kita. Kemudian disusul oleh protein. Jadi tubuh kita itu didominasi juga oleh protein. Protein itu penting sekali. Nanti akan saya tunjukkan protein itu gunanya untuk apa saja. Makanya nanti kita akan belajar banyak tentang protein. Termasuk nanti ketika praktikum, kita pun juga nanti mungkin akan belajar tentang protein. Ya. Termasuk nanti ada juga berikutnya mineral. Ya, di tulang kita itu juga tersusun oleh banyak mineral. Maka tubuh kita selain disusun oleh cairan, ada protein, ada juga mineral tubuh. Ya. Terus nanti yang terakhir ada namanya lemak. Jadi 4 hal ini merupakan 4 komponen penting tubuh kita. Lanjut. Welcome to this informative video. Body composition is an accurate depiction of health and description of weight than BMI. According to the 4-component model, a person's body breaks down into water, protein, minerals, and fat. The human body is made up of mostly water. Your fat, muscles, blood, and other bodily fluids all contain water. Protein is a reflection of the protein contained in your body's muscles, organs, and bones. Also, your body contains minerals, which are primarily contained in 2 places, in the bloodstream and inside the bone. Last but not least, fat is your stored energy. These 4 components are grouped into 2 categories, fat mass and fat-free mass. Sekarang ini adalah pembahasan bahwa tubuh kita tersusun atas banyak bagian cairan, ada protein, ada mineral, dan juga ada lemak. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu sel. Ya, tubuh kita tersusun dari banyak sel. Sel kita itu banyak sekali, kayak tadi disebutkan sel kita jumlahnya sekian. Sekarang kita akan membahas tentang sel. Apa itu sel tubuh kita? Insya Allah teman-teman sudah banyak yang tahu. Tapi sekarang kalau kita ngomong sel, maka sel yang dimaksud adalah yang berikut ini. Welcome to this informative video on cell as the basic unit of life. In this video, we're going to explore the incredible complexity and wonders of life at its most fundamental level. What exactly is a cell? Jadi ini merupakan gambar skematik. Jadi kurang lebih gambar sel itu seperti ini.
Tapi teman-teman lihatlah di sini, teman-teman mungkin melihat bahwa oh sel itu kok sangat kompleks ya. Kok sel itu kecil tapi isinya penuh ya. Tapi teman-teman percayalah bahwa sel yang sebenarnya itu jauh lebih kompleks daripada apa yang kita lihat di sini. Ya, jadi ini merupakan simplifikasi atau gampangnya gambarnya sel itu seperti ini. Tapi kenyataannya sel itu sangat luar biasa kompleks dan sangat canggih. Well, imagine it as the building block of life, the smallest functional unit that makes up all living organisms. Whether it's a tiny bacterium or a mighty oak tree, cells are the foundation upon which life as we know it is built. But don't let their size fool you. Cells are teeming with intricate machinery and processes that keep life going. The cells come in different shapes, sizes, and types, but they all share certain key components. Let's take a closer look at some of these fascinating features. In an animal cell, we have a protective outer boundary called the cell membrane. It acts like a gate. Jadi tadi mohon maaf. Jadi kita memiliki banyak sekali bagian-bagian sel, yang mana sel-sel itu memiliki bagian-bagian lagi. Lagi-lagi sel merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan, maka dia memiliki banyak bagian tubuh yang juga sangat penting ya. Mohon maaf, ini tadi ada tertekan. Also contain chloroplasts, which are like mini solar power plants, capturing sunlight to carry out photosynthesis and produce energy-rich molecules. Now let's dive deeper into the incredible activities happening inside cells. One crucial process is called protein synthesis. Proteins are essential for building and repairing tissues, and they perform various functions within the cell and throughout the body. During protein Jadi inilah teman-teman tadi yang saya sebutkan bahwa protein itu fungsinya sangat banyak sekali. Ada semua proses tubuh kita. Kita tahu bahwa tubuh kita notabene merupakan reaksi-reaksi kimia. Karena tadi apa? Karena tubuh kita didominasi oleh cairan, dan cairan itu berfungsi sebagai pelarut, dan pelarut itu seringkali memfasilitasi terjadinya reaksi kimia, dan reaksi kimia yang mungkin dia butuh waktu yang sangat lama, bisa jadi tahunan, tapi berkat ada enzim, maka reaksi itu menjadi sangat cepat. Dan enzim itu merupakan protein ya. Jadi protein itu enzim termasuk protein. Kemudian juga kita tahu bahwa ada protein yang dia berfungsi sebagai penyimpanan, sebagai contoh albumin. Albumin ini itu merupakan penyimpanan asam amino karena dia bisa dipecah menjadi asam amino banyak sekali yang bisa digunakan oleh embrio untuk tumbuh. Berikutnya juga ada protein yang fungsinya sebagai hormon ya. Ada protein yang fungsinya sebagai hormon, sebagai contoh adalah hormon tiroid. Ada juga protein yang fungsinya untuk pergerakan. Kita tahu ada protein namanya aktin dan myosin. Ada juga protein yang fungsinya untuk pertahanan tubuh. Teman-teman lihat yang bentuknya seperti Y ini, yang huruf Y, itu namanya antibody. Antibody itu dikeluarkan oleh sel Welcome namanya to this sel T. informative video introduction. Facilitate detoxification process and lipids with ribosomes within activities. Synthesis. Involved in lipid metabolism and detoxification processes. Golgi apparatus. The Golgi apparatus serves as a processing and packaging center. It receives proteins and lipids from the ER, modifies them, and packages them into vesicles for transport to various destinations within or outside the cell. Nucleus. The nucleus houses the cell's DNA, which contains the instructions for the cell's activities. It is like the control center, coordinating and regulating cellular functions by transcribing the DNA into RNA and directing protein synthesis. Cell membrane. The cell membrane is a vital component of cells. It is a selectively permeable barrier that allows the passage of essential substances while keeping harmful ones out. The membrane is composed of a phospholipid bilayer embedded with proteins that aid in various cellular processes such as transportation, signaling, and cell adhesion. Cytoskeleton. The cytoskeleton is a network of protein filaments that provides structural support and shape to the cell. It consists of three main components: microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. The cytoskeleton also plays a crucial role in cell division, intracellular transport, and cell movement. Lysosomes. Lysosomes are small organelles filled with digestive enzymes. They act as the cell's recycling centers, breaking down waste materials, cellular debris, and engulfed foreign substances through a process called autophagy.
Lysosomes also play a role in programmed cell death, also known as apoptosis. Vacuoles. Vacuoles are membrane-bound sacs found in plant and fungal cells, as well as some protists. They serve various functions such as storage of water, nutrients, and waste products. In plant cells, the central vacuole also helps maintain cell turgidity and provides structural support. Chloroplasts. Chloroplasts are unique to plant cells and some protists. They are responsible for photosynthesis, the process by which plants convert sunlight, carbon dioxide, and water into glucose energy-rich molecules and release oxygen as a byproduct. Chloroplasts contain chlorophyll, a pigment that captures light energy. Cell diversity. Cells exhibit incredible diversity across different organisms. For example, neurons are specialized cells found in the nervous system. Ya, jadi itu tadi membahas tentang bagian-bagian sel tubuh kita yang memiliki banyak organel, yang tiap organel memiliki banyak fungsi, yang saling fungsi antara fungsi satu dengan fungsi yang lainnya saling membantu, sehingga sel itulah dianggap sebagai unit terkecil kehidupan kita. Tubuh kita, teman-teman bayangkan, tubuh kita terdiri dari banyak sel. Kalau satu sel saja tadi sudah sangat canggih, bisa dibayangkan betapa canggihlah tubuh kita. Jadi lagi-lagi tidak mungkin sebenarnya kalau kita sedikit berpikir saja, tidak mungkin kita memiliki tubuh yang luar biasa kompleks ini, itu kita dibentuk oleh proses yang sangat random, ya. Maka pastinya kalau tubuh kita sangat luar biasa semacam ini, maka zat yang menciptakan tubuh kita juga mesti zat yang luar biasa. Karena jangankan kita ngomong tubuh kita, ngomong satu sel saja, yang mana sel itu punya tadi ada ribosom, ada lisosom, ada mitokondria, ada vakuola, ada aparatus Golgi dan semuanya. Semua itu punya fungsi masing-masing, yang semua itu saling membantu sehingga sel itu bisa hidup, dan sel bisa membentuk tubuh kita. Selnya banyak sekali dan semuanya saling terorganisir sehingga kita sebagai manusia bisa beraktivitas sebagaimana semestinya. Ya, lanjut sekarang kita membahas tentang apa hubungannya antara sel. Kayak tadi kan, sel yang sama akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ. Maka penjelasannya adalah seperti berikut ini. The human body consists of about 60 trillion cells. And all 60 teman-teman trillion... lihat, tubuh manusia itu memiliki atau berisi sekitar 60 gram. Untuk ingat tadi berapa jumlah sel mikrobiota di tubuh kita, kita sebut 100 sel. Di sini dikatakan 60 triliun sel. Jadi lagi-lagi memang benar bahwa pada manusia jumlah mikrobiotanya relatif lebih banyak, ya. Kan kalau kita lihat hanya angka saja 100 triliun sampai 60 triliun, berarti selisihnya sekitar 40 triliun, jumlah yang luar biasa banyak. Tapi tadi kan ingat ada rentang dari 10 triliun sampai sampai 100 triliun mikrobiota. Jadi intinya apa? Memang jumlahnya mikrobiota di tubuh manusia itu hampir sama dengan jumlah manusia. Bahkan bisa jadi lebih banyak atau juga bisa lebih sedikit. Tapi normalnya adalah sekitar 10 sampai 100 triliun sel mikrobiota yang ada di tubuh manusia. Billion cells. And all tissues and organs are cell assemblies. Ya, ini sel-sel penyusun jantung. Sel-sel otot jantung membentuk jaringan jantung, dan jaringan jantung nanti akan membentuk organ jantung, ya. It all begins with one fertilized egg, which divides repeatedly and changes into various types of specialized cells to form tissues and organs. These processes to determine the roles of cells are called differentiation. A cell which has differentiated once in the body will never return to its undifferentiated stage, and its proliferative ability is also limited. This means that organs and tissues that are lost or damaged due to accidents or... Tadi ini adalah sel telur. Sel telur semakin ke sini akan berkembang lanjut menjadi sel kulit. Namanya lewat proses namanya diferensiasi. Atau sel telur berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel otot rangka, maka namanya pun juga menjadi proses diferensiasi. Kemudian sel telur berdiferensiasi menjadi sel saraf. Atau sel telur juga bisa berdiferensiasi menjadi sel darah merah. Ya, jadi intinya dia bisa berubah berkembang lebih lanjut menjadi sel yang lebih terspesialisasi melalui proses yang namanya diferensiasi. Ya, dulu orang-orang yakin bahwa diferensiasi itu seperti ini. Dari sel telur yang terbuahi bisa menjadi sel kulit. Tapi saat ini para ilmuwan menemukan konsep baru bahwa faktanya terjadi pula proses sebaliknya, yaitu dari sel kulit, yaitu sel yang sudah dewasa, sel yang sudah matang,
ternyata bisa kembali lagi ke titik awal, yaitu sel yang punya kemampuan untuk membelah, untuk berkembang menjadi berbagai macam jenis sel. Namanya apa? Kalau yang kesini namanya diferensiasi. Kalau sebaliknya dari sel kulit menjadi sel yang sel punca, namanya adalah diferensiasi. Dari sel telur berdiferensiasi menjadi sel otot rangka, tapi kalau dari sel otot rangka kembali menjadi sel punca yang punya kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, nama prosesnya namanya adalah de-diferensiasi atau reprogramming. Jadi itu merupakan temuan baru yang ditemukan oleh seorang profesor dari Kyoto, Jepang, namanya Yamanaka Sensei. Dia menemukan fakta bahwa ternyata sel yang sudah matang sekalipun atau sel yang sudah dewasa seperti sel-sel kulit, sel-sel miokardial atau sel saraf itu mampu bisa dikembalikan lagi ke posisi semula. Yang mana di posisi semula itu dia akan mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang lain. Namanya apa? Namanya de-diferensiasi. Conventional wisdom has been fully overtaken by iPS cell technology. Transducing just 4. Jadi ini caranya bagaimana? Caranya ini adalah sel yang sudah matang atau sel tua atau sel yang sudah mature, ya matang. Yang mana kita bisa mengubah sel ini menjadi jenis sel lainnya yang sama-sama matang dengan apa? Dengan menggunakan 4 gen. Yang 4 gen ini disebut sebagai Yamanaka faktor. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara memasukkan gen ini ke dalam sel ini dengan bantuan virus tertentu. Jadi itu merupakan metode yang bisa digunakan untuk mengubah sel yang matang itu menjadi sel yang lainnya. More genes into differentiated cells make it possible to return them. Untuk menjadi apa? Jadi dia harus diubah dulu menjadi namanya IPS atau Induced Pluripotent Stem Cell. Jadi dengan sel inilah yang memiliki kemampuan atau nama bahasa Indonesia adalah sel punca. Teman-teman kalau pernah dengar istilah sel punca, maka inilah sel punca, yaitu sel yang punya kemampuan untuk berkembang lebih lanjut menjadi banyak jenis sel yang lain. Induced, P-nya pluripotent berarti dia mampu untuk berkembang menjadi sel-sel yang lain. Stem itu berarti punca, sel-sel. Sel punca pluripotent yang dibuat dengan cara diinduksi. Itulah induced pluripotent stem cell. Yang mana berarti dia itu tidak atau belum terdiferensiasi. Padahal tadi dia itu awalnya adalah sel yang sudah terdiferensiasi, karena diinduksi dia menjadi kembali ke titik awal tadi, kembali menjadi sel punca pluripotent, yang mana sel punca itu sama dengan sel yang belum berdiferensiasi. Sehingga nanti kalau teman-teman mau, teman-teman bisa mengubah sel ini lagi menjadi sel yang lainnya. Contoh, misalkan ini tadi dibuat dari sel kulit. Sel kulit kita ubah dulu menjadi sel punca induced pluripotent stem cell. Kemudian dari ini kita ubah lagi menjadi sel, misalkan sel apa? Sel tulang. Itu bisa, ya. Jadi dengan teknologi ini secara teoritis itu bisa dilakukan. Caranya diubah dululah sel yang sudah matang tadi, yaitu sel kulit, diubah menjadi sel punca pluripotent terinduksi, untuk kemudian kita ubah lagi menjadi sel tulang. Itulah yang ditemukan oleh Yamanaka Sensei, yang gara-gara itu Yamanaka Sensei dapat hadiah Nobel yang merupakan hadiah yang paling bergengsi bagi ilmuwan di bidang biologi. Ya, jadi itulah ilmu yang dikembangkan oleh To the undifferentiated stage. As iPS cells have the ability to differentiate into any type of cells throughout. Ya, jadi lagi-lagi dia bisa kita kembangkan lagi. Dia mampu berkembang menjadi sel kulit, berkembang menjadi sel otot rangka, berkembang menjadi sel saraf, dan berkembang menjadi sel darah merah. Jadi kembali. Jadi ternyata sel itu bisa kita bolak-balik posisinya dia. Ya, jadi itulah kehidupan kita sangat kompleks. Lagi-lagi semua itu merupakan wujud bahwa sel itu bisa organisasi. Kapan dia dibutuhkan seperti ini, dia bisa menyesuaikan. Kapan dia dibutuhkan dengan sel ini, dia bisa menyesuaikan. Jadi itulah lagi-lagi tanda bahwa tubuh kita itu sangat terorganisir, sangat teratur, sehingga tidak heran kita yang tubuh kita terdiri dari banyak sel itu juga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ini contoh contoh organisasi di level seluler, kemudian jaringan. Kita tahu bahwa jaringan sel-sel ini, sel-sel kulit akan membentuk jaringan kulit dan terus nanti akan menjadi organ kulit, ya. Kemudian ini sel-sel ini juga akan berkembang menjadi sel otot rangka. Sel otot rangka akan menyusun jaringan rangka akan menyusun jantung. Otot jantung, mohon maaf, koreksi, otot jantung akan membentuk jaringan jantung akan membentuk organ jantung, menyusun organ jantung. Kemudian sama, iPS bisa berkembang lebih lanjut menjadi sel saraf dengan sel saraf lainnya akan menyusun jaringan saraf dengan jaringan lainnya akan menyusun sistem saraf.
ditutup dengan sel darah merah. Itu merupakan apa? Sel, jaringan, dan juga terus organ. Sekarang kita next. Nah, sekarang teman-teman tahu tadi bahwa tubuh kita itu juga selain dibentuk oleh cairan, salah satunya juga dibentuk oleh protein. Protein tadi ada yang berfungsi sebagai enzim, ada yang berfungsi untuk pertahanan tubuh, ada yang berfungsi untuk penyimpanan asam amino. Banyak sekali fungsi protein. Oleh karena itu jumlah protein kita juga sangat banyak. Dan sekarang kita bahas gimana protein itu dibentuk. Ya, protein itu dibentuk dari DNA, lebih tepatnya di bagian gen. Ingat, DNA itu bukan semuanya gen. DNA itu sangat panjang dan hanya bagian kecil dari DNA itulah yang menjadi gen. Saya tunjukkan. Here is the cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. Jadi teman-teman lihat bahwa ini adalah kromosom yang teman-teman sudah sangat familiar dengan strukturnya dia. Sebenarnya kromosom itu merupakan DNA yang sangat panjang yang dipilin-pilin dengan bantuan protein histon. Supaya apa? Supaya dia bisa kita package, supaya dia bisa menjadi lebih ringkas, supaya dia tidak membutuhkan banyak ruang. Kita bayangkan sel kita ukurannya kecil, sudah kecil ada bagian namanya inti sel. Maka inti sel itu jauh lebih kecil daripada ukuran sel. Sudah begitu, di dalam inti sel itu harus kita simpan panjang sekali DNA-nya. Ya. DNA yang sangat panjang itu supaya bisa masuk inti sel perlu dipilin-pilin, perlu di packaging sedemikian rupa supaya dia cukup dengan struktur nukleus kita atau inti sel kita. Dan dari DNA yang sangat panjang itu kan kalau dibuka seperti ini ya, diolor itu seperti ini. Kalau kita buka, dia itu memiliki bagian yang pendek. Misalnya di sini ditandai dengan warna putih ini ya, itu merupakan bagian namanya gen. Jadi gen itu merupakan bagian dari DNA. Tidak semua bagian DNA itu adalah gen. Jadi gen itu hanya bagian DNA yang mengkode protein tertentu. Jadi tidak semua bagian DNA adalah gen. Tapi kalau gen pasti DNA. Karena DNA itu ada yang bukan gen. Ya, panjang sekali. Tapi yang gen hanya pendek sekali. Ya, oleh karena itu bedanya antara DNA dan gen insya Allah teman-teman sudah tahu. Gen itu apa? Gen itu bagian dari DNA yang mengkode protein tertentu. Sebagai ini, mari kita fokus kepada bagian yang ditandai ini. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA. Ya, sekarang di sini DNA merupakan materi genetik kita dan ini merupakan bagian DNA yaitu gen. Yang gen ini perlu kita baca, perlu diproses karena kan kita mau membuat protein tertentu. Maka gen yang mengkode protein tadi perlu kita transkripsi. Siapa yang mentranskripsi? Yaitu ini protein namanya RNA polymerase. Protein yang ukurannya besar sekali, bahkan dia itu dibantu oleh banyak protein lainnya. Sehingga yang melakukan proses ini bukan hanya satu protein saja, tapi banyak sekali dan ukurannya sangat besar. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan dibuka dulu, karena DNA itu kan double helix ya. DNA itu supaya bisa diakses dibuka, diurai. Jadi teman-teman seperti ini. Ya. RNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. Ya. Jadi ini DNA ini merupakan mRNA atau messenger RNA. Kita ingat kalau di DNA itu ada namanya ATGC, ATGC. Tapi karena yang ini adalah mRNA, dia nggak punya T. Sehingga kalau T di DNA-nya diterjemahkan menjadi A. A di DNA-nya diterjemahkan jadi U, bukan T lagi, karena ini adalah mRNA. Jadi inilah namanya proses transkripsi. Tubuh kita membuat messenger RNA dari cetakannya yang berupa DNA. Dan inilah nanti yang teman-teman yang diubah menjadi protein. Nanti di tahapan berikutnya. Next. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription.
Kemudian Before the messenger RNA, karena proses ini tadi, proses transkripsi terjadi dalam inti sel, maka ini perlu kita bawa ke luar sel, ke sitoplasma. Tapi sebelum kita bawa ke sitoplasma, dia harus diproses dulu. Prosesnya apa? Ada namanya splicing. Jadi dipotong. Ada bagian-bagian dari ini yang perlu dipotong. Ya, namanya intron. Tapi juga kemudian ada juga tambahan lain namanya capping. Capping itu berarti dia diberi topi. Tujuannya apa? Supaya dia tidak mudah dihancurkan. Nanti di bagian ekornya juga ditambah lagi namanya poly A tailing, yaitu dikasih poly A tail. Jadi ada dikasih ekor yang ekornya itu terdiri dari banyak A sehingga namanya adalah poly A tail. Jadi ekor yang banyak mengandung asam nukleat A seperti itu. Jadi itulah proses sebelum messenger RNA ini bisa dikirimkan ke daerah sitoplasma. Ya, ini video terakhir. RNA can be used as a template for the production of proteins. It needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes. Ya, disinilah mulai proses namanya translasi. Kalau yang tadi namanya adalah transkripsi, enzimnya adalah enzim RNA polimerase. Kalau sekarang ketemu dengan ribosom, nama prosesnya adalah translasi. Di sini mRNA atau messenger RNA yang tadi akan diubah atau akan dibaca sehingga nanti akan menghasilkan namanya adalah rantai polipeptida atau rantai asam amino. Bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer Jadi setiap 3 basa nukleotida yang ada di messenger RNA itu akan diterjemahkan menjadi asam amino 1. Ya, jadi setiap 3 berarti akan ada satu asam amino. Ya, jadi terusnya sehingga RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Rantai asam amino tadi akan diproses lewat sebuah mekanisme yang tadinya dia itu bentuknya seperti ini, seperti ular gitu, seperti tasbih. Dia supaya bisa berfungsi harus di folding, dilipat dulu. Jadi dia dilipat dulu supaya apa? Supaya dia bisa berfungsi sebagai protein yang memang fungsional. Nanti gimana dia melipat? Ada protein lain to form yang the membantu, protein. namanya reseptoron. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Inilah protein yang berfungsi yang membentuk tubuh kita. Yang tadi ada yang sebagai enzim, ada yang sebagai penyimpanan, ada yang sebagai banyak hal lainnya. Jadi inilah protein yang nanti akan sering kita bahas karena protein inilah yang paling penting bagi tubuh kita. Salah satunya ya. Jadi banyak yang penting termasuk ini protein merupakan bagian yang terpenting. Ya, jadi insya Allah ini saja materi yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah nanti kalau berarti beberapa database yang saya gunakan untuk mengumpulkan data yang nanti teman-teman gunakan untuk mengambil data untuk pembuatan laporan. Jadi setelah kita praktikum di laboratorium, maka nanti teman-teman akan diminta untuk mengoleksi data-data dari misalkan ini, Human Protein Atlas. Jadi di sini teman-teman bisa ketahuan mana jaringan yang sakit, mana jaringannya yang tidak sakit. Contohnya adalah seperti ini, misalkan teman-teman kalau kita lihat, ya ini kita sambil contoh saja kalau misalkan komputer tidak lemot. Ya, agak lama ya. Nah, saya bukan terlalu banyak membuka banyak tab. Jadi ini merupakan nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, nanti mungkin 1 jam terakhir pekan depan yang kita pakai untuk membahas ini. Oleh karena itu nanti teman-teman insya Allah kita akan ketemu di kelas. Kalau memang memungkinkan kita insya Allah ketemu di kelas. Ada banyak database yang perlu kita pelajari. Ada yang namanya adalah Human Protein Atlas. Ada juga namanya nanti adalah namanya Michigan Biology Database. Ada juga nanti akan ada drug
Tevia, Freeport, NTPI, Kaplan, Mayer, kali mari kita akan ya. Jadi mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Kita pelajari pada sore hari ini senantiasa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد عش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.